Seketika itu juga ada arak-arakan pengantin yang mewah sedang berjalan di jalanan. Mempelai wanita di tandu saat ini adalah nona muda Song Yimeng, sementara mempelai pria di luar tandu dengan penampilan angkuh itu adalah pangeran ketujuh, Nansing. Tiba-tiba saat itu ada sebilah pisau terbang ke arahnya. Orang yang menghadang tandu bunga adalah seorang pemuda gagah berani yang ingin datang merebut pengantin. Nansing tanpa terlihat cemas langsung menantang Yimeng untuk membuktikan perasaannya padanya, lalu kemudian mengarah ke adegan klise segitiga cinta, di mana ketiga orang tersebut saling merumitkan. Padahal semua adegan ini berasal dari naskah film penulis skenario Bae Siong. Sutradara dan penulis skenario saat itu sedang berupaya keras meyakinkan para aktor untuk memperjelas naskah mereka. Namun kakak Nashen yang merupakan manajer dari aktor Nan Feng malah bersikeras mempersulit sehingga pertemuan tersebut sedikit terhambat. Aktris Song Xiaoyu di sisi ini tidak berani bersuara karena beruntung mendapatkan peran ini. Ia hanya ingin fokus melakukan pekerjaannya dengan baik. Malam itu, Song Xiaoyu kembali ke rumah untuk membaca naskah sekali lagi. Pemeran utama wanita yang ia perankan awalnya adalah karakter yang bodoh dan lemah, hanya tahu mengejar pemeran utama pria. Setelah membantah ayahnya demi menikahi pangeran yang kejam itu, ia kemudian membiarkan pangeran tersebut berselingkuh dengan adik perempuannya. Bukankah itu membuat marah? Hingga akhir film pemeran utama wanita bunuh diri karena sakit hati di depan pemeran utama pria. Xiaoyu semakin membaca semakin kesal. Saat itu di luar sedang hujan, ia berjalan untuk menutup jendela namun tiba-tiba petir menyambar. Xiaoyu tidak bisa bergerak lalu jatuh ke belakang. Beberapa saat kemudian ketika Xiaoyu sadar, ia melihat pemandangan di sekitarnya telah berubah. Semuanya adalah perabotan kuno, kamar ini juga bukan masa kini. Melihat dua kotak emas besar di depan mata, Xiaoyu mengira dirinya sedang bermimpi sehingga ia langsung bergegas menikmati. Tak disangka muncul lagi beberapa pelayan yang datang memberitahukan berita pernikahannya. Xiaoyu saat itu baru menyadari beberapa detail yang akrab, mulai dari nama pelayan hingga lokasi dan akhirnya adalah identitasnya. Bukankah itu semua ada di dalam naskah film aneh yang baru saja ia baca? Ia cepat beradaptasi sehingga ini membantu pemeran utama wanita keluar dari nasib tragis. Asalkan tidak menikah dengan pangeran, itu sudah cukup. Namun hidup tidak seindah mimpi. Sejak ia bertekad untuk menikah dengan Chu Guihong, maka jalan menuju rumah Lanjun menjadi lebih jauh dari sebelumnya. Arak-arakan pengantin terus-menerus bertemu perampok lalu mengalami kecelakaan, dan setiap kali seperti itu, Xiaoyu meninggal dan kembali ke lingkaran awal. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Dengan susah payah ia berhasil menghadapi serangkaian tantangan di jalan untuk tiba di rumah Lanjun dan melakukan upacara pernikahan. Xiaoyu menata tandu bunga agar empuk supaya tidak terbentur kepala hingga mati. Memasuki rumah Xinlan juga harus beberapa kali mati dan hidup kembali untuk mengambil pelajaran agar menghindari hal-hal yang membahayakan. Akhirnya karena meminum segelas arak pengantin sebelum upacara pernikahan, ia harus jatuh terjerembab dan mati sekali lagi. Xiaoyu ini hampir kehabisan kesabaran untuk bertransmigrasi lagi. Song Xiaoyu mengira kali ini bangun juga akan terulang seperti sebelumnya. Bangun tepat pada saat pernikahan berlangsung, namun sepertinya semuanya sudah berbeda. Xiaoyu kebingungan sejenak baru mengetahui bahwa ia telah menembus waktu ke setengah tahun sebelum pernikahan berlangsung. Kini ia hanya bisa memanfaatkan waktu untuk memahami situasi, jadi ia langsung bertanya tentang hubungannya dengan Chu Guihong. Namun anehnya setiap kali melalui mulut kedua pelayan itu, mereka mulai bercerita tentang Nansing. Xiaoyu menyadari keanehan ini tetapi memahami bahwa inilah aura dari karakter utama, maka ia juga tidak bisa berkomentar lebih jauh. Nansing adalah pangeran ketujuh yang diusir ke kota Yu yang jauh. Saat itu ia berhadapan dengan musuh Fang Ximing. Ia dengan cerdik menyiapkan strategi serangan mendadak sehingga membunuh musuh. Chu Guihong yang berada di tangan musuh juga jatuh ke tangan Nansing. Ia memiliki permusuhan dengan Guihong sehingga ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, tetapi tak disangka menerima dekret dari kaisar membawa Guihong kembali ke ibu kota untuk diadili. Nansing menerima perintah kembali setelah bertahun-tahun berada di kejauhan. Penduduk kota awalnya semua sangat membenci dia dan memberinya julukan pembunuh gila. Sebaliknya Kui HNG dicintai dan disambut oleh rakyat. Kaisar di istana sedang dengan santai melukis bersama pangeran ke-18 Nam THY. Mendengar berita kedatangan Nam Han di istana, dia memerintahkan untuk membawanya masuk. Berdiri di depan kaisar yang hanya berharap dia mati, Nam Han tanpa gentar membalas setiap pertanyaan dari beliau. Sebelum pergi, kaisar hanya meninggalkan sebuah lukisan penuh makna tersembunyi untuknya, dan Nam Han juga memahami betapa kaisar takut dia mengancam tahta. Nansing kembali juga mencatat banyak prestasi tetapi hanya dianugerahi sebuah rumah kecil di luar kota. Mengingat urusan jauh di medan perang, ia teringat Song Daren. Song Daren adalah orang yang dipercayai kaisar, namun beliau tidak secara khusus memihak kaisar dan Nan Rui sehingga jika mungkin ia ingin dirinya sendiri akan memanfaatkan kesempatan ini, dan orang yang perlu ia sasar adalah putri sulung keluarga Song, Song Yimeng. Song Xiaoyu di sisi ini belum mengetahui apa-apa, masih mengerahkan pikiran dan tenaga memikirkan cara untuk mengubah alur cerita.
Saat ini pelayan masuk memberitahu bahwa besok ia harus menghadiri perjamuan di Istana Kekaisaran. Xiao Yu baru mendengar sudah langsung tahu bahwa ini adalah salah satu tonggak penting dalam naskah. Pertama kalinya ia dan Nansing bertemu adalah di Taman Kekaisaran, oleh karena itu ia perlu mencari segala cara agar tidak harus mengikuti naskah. Baru pagi-pagi sekali Xiao Yu sudah mencari cara berpura-pura sakit, berpura-pura tidur, agar tidak harus pergi, tetapi akhirnya tetap dibawa keluar oleh kedua pelayan hingga ke kereta kuda lalu diantar ke Taman Kekaisaran. Baru saja hendak melarikan diri, ia langsung diinterogasi oleh dua tentara Nansing dan digiring ke dalam atas perintah tuannya, bertemu dengan nona palsu Ruru. Xiao Yu berniat memprovokasi wanita itu untuk menimbulkan masalah tambahan yang dapat mengubah alur cerita. Tak disangka malah secara tidak langsung mencelakai diri sendiri karena bergumul dengan Ruru palsu sehingga didorong jatuh ke danau persis seperti naskah. Xiao Yu jatuh ke air, segera setelah itu Nansing muncul langsung melompat ke danau untuk menyelamatkannya persis seperti yang telah ditentukan naskah. Xiao Yu baru saja diangkat ke darat sudah tidak henti-hentinya meronta ingin cepat-cepat pergi dari sini, tetapi hidup ini memang tidak sesuai keinginan. Mengira sudah bisa memutuskan hubungan dengan Nansing, mengapa naskah malah mengenalikannya sehingga tidak bisa mengontrol diri untuk kembali dan mencium Nansing. Namun ia sendiri, seperti dia, tidak mengerti mengapa ia membalas ciuman itu dengan antusias. Adegan itu disaksikan oleh rakyat jelata dan orang-orang mulai menyebarkan kisah Nansing dan Xiao Yu, bergosip bahwa mereka telah kehilangan semua kehormatan mereka. Nansing pulang malam itu dengan banyak pemikiran, yang terpenting adalah kecurigaan bahwa ia telah dipelet oleh Xiao Yu, sehingga ia bisa mengendalikannya seperti itu. Perdana Menteri Gao kembali dari jauh untuk melaporkan bahwa Xiao Yu dapat menyimpan seni rahasia pembuatan pedang dan ingin mendesaknya. Hanya dengan terus melaksanakan rencana untuk menjalin hubungan dengan keluarga Song, ia dapat menghadapi kaisar. Keesokan harinya Fu Gui membawa banyak emas dan perak berharga ke depan kediaman Song. Semuanya adalah hadiah dari Nansing, tetapi Xiao Yu sudah bertekad akan menghindarinya sampai akhir sehingga menolak untuk menerima. Nansing bukan tipe orang yang mudah menyerah. 3 hari berturut-turut ia menyuruh tentaranya ke jalan melakukan segalanya untuk Xiao Yu. Akhirnya datang sendiri ke kediaman untuk menemui Song Daren untuk berbicara. Xiao Yu tidak punya pilihan lain selain keluar untuk menghadapi. Ia membawa penampilan yang dibuat-buat anggun, sebenarnya adalah untuk melawan iblis Nansing ini. Nansing mengungkit kembali masalah di taman bunga, terus-menerus ingin ia bertanggung jawab, tetapi Xiao Yu dengan cerdik berdalih bahwa saat itu ia mabuk sehingga bertindak sembrono. Memanfaatkan fakta bahwa Nansing juga dikenalikan untuk mengancamnya, intinya adalah ingin bernegosiasi agar keduanya tidak lagi memiliki hubungan. Ia berhasil mengusir Nansing keluar. Tetapi saat mengantarnya pulang, Nansing tiba-tiba menjadi emosional dan mendorongnya ke sudut. Ingin Xiao Yu mengungkapkan orang di belakangnya karena curiga Xiao Yu memiliki niat buruk terhadapnya. Xiao Yu tidak punya pilihan selain mengambil semua urusan pribadi tentang Nansing yang ia baca di naskah untuk diceritakan kembali kepadanya demi membuktikan hal-hal gaib. Melihat Nansing masih tidak melepaskan, ia tiba-tiba teringat akan hal yang dibutuhkan Nansing dari keluarga Song adalah teknik menempa pedang dari Chu Guihong, sehingga ia mengajukan kesepakatan dengannya. Baru saat itu Nansing melepaskan pedangnya. Xiao Yu malam itu bersusah payah mencari surat-surat yang telah dikirimkan Chu Guihong padanya selama bertahun-tahun di medan perang. Ia mencari terus tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun tentang teknik menempa pedang sehingga menjadi putus asa, bahkan berniat menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Nansing setelah mendengar banyak hal tentang dirinya dari Xiao Yu menjadi sangat curiga. Ia yakin ada orang di belakang wanita itu sehingga meskipun belum menemukan bukti apapun, ia tetap tidak melepaskan niat untuk menyingkirkannya agar bungkam. Pangeran ke-18 Nanrui saat itu berlari ke penjara besar untuk menemui sepupu terdekatnya Chu Guihong. Ia pada dasarnya sederhana, tidak terlalu peduli dengan urusan dunia, sehingga bahkan membawa arak ke sana ingin Guihong minum bersamanya. Guihong saat itu sedang sibuk memikirkan masalah di medan perang yang jauh. Ia curiga semuanya telah diatur sebelumnya oleh Nansing untuk mencelakainya kemudian mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Kegagalan pertempuran saat itu seolah diatur sebelumnya yang membuatnya tidak bisa tidak curiga. Saat ini kedua prajurit di luar sedang membicarakan urusan Nansing dan Xiao Yu. Guihong begitu mendengar sudah tidak bisa tinggal diam. Sementara Song Xiao Yu di kediaman tidak menemukan teknik menempa pedang sehingga terpaksa bertanya pada kedua pelayan Ying Qiu dan Zixia untuk mencari cara. Ying Qiu menyarankan ia bisa membuatnya. Xiao Yu merasa itu juga masuk akal sehingga ia bergegas mencari cara untuk bersiap. Saat ia keluar ia malah diculik oleh Guihong. Ia karena mendengar urusannya dan Nansing sehingga mempertaruhkan nyawa melarikan diri dari penjara datang ke sini mencarinya. Tetapi melihat Xiao Yu menanyakan padanya tentang teknik menempa pedang, ia malah sedikit curiga. Setelah itu Nansing memimpin pasukan lari ke medan pertempuran mereka, persis seperti yang ia inginkan, memanfaatkan Xiao Yu agar Guihong menyerahkan diri. Guihong menerjang masuk untuk bertarung agar Xiao Yu bisa lari. Nansing menembakkan panah ingin menghabisinya, tetapi entah mengapa ia malah terbang sendiri untuk menangkis panah demi Xiao Yu.
Untungnya saat itu Nan Rui datang membantu demi Gui Hong. Ia buru-buru membawa Gui Hong pergi sementara Xiao Yu secara inisiatif tinggal bersama Nansing. Bagaimanapun ia memiliki kesepakatan dengannya. Duduk di dalam kereta kuda, Nansing memandang Xiao Yu dengan tatapan waspada. Takut wanita itu akan melakukan trik padanya lagi, tidak ingin membiarkannya bebas sehingga ia membawanya kembali ke kediamannya. Xiao Yu dibawa kembali ke sini sekarang juga harus menghadapi tatapan tajam seperti pisau dari Nansing yang membuatnya sangat tidak nyaman. Nansing ingin menguji kemampuannya sehingga ia menangkap dan mengikat Xiao Yu ke tiang. Ia memilih beberapa jenis senjata menakutkan di hadapannya untuk menyiksa. Saat anak panah dilepaskan olehnya hampir terbang mencapai tempat Xiao Yu, tubuhnya tiba-tiba tidak dapat dikendalikan dan menerjang untuk menangkisnya demi wanita itu. Menggunakan senjata tidak berhasil, Nansing beralih ke meracuni. Ia menyiapkan meja penuh makanan aneh untuk Xiao Yu. Begitu melihat ia sudah mencela hingga ke tulang sumsum, tetapi setelah itu ia tetap dipaksa oleh Nansing untuk memakan satu sumpit penuh saat ada kesempatan. Tak disangka sumpit makanan beracun itu sekali lagi secara otomatis berbalik ke arahnya membuat bibir Nansing bengkak karena racun. Untuk menghindari dirinya bertindak tanpa sadar sekali lagi, Nansing sendiri menggunakan rantai untuk mengikat kedua tangannya erat-erat ke tiang rumah. Pintu juga dikunci rapat. Wuki membawa Xiao Yu keluar meskipun ia menjerit, pria itu tetap mendorongnya jatuh ke danau. Xiao Yu diikat tangan dan kaki sehingga tidak bisa melawan dan tenggelam perlahan. Sampai ketika ia hampir kehilangan kesadaran, Nansing telah menerobos keluar, mengayunkan dirinya lepas dari rantai besi lalu melompat untuk menyelamatkannya, tetapi malah didorong oleh Xiao Yu dan memanjat sendiri ke darat. Cara ini tidak berhasil, cara itu pun tidak selesai. Akhirnya Xiao Yu diusir keluar dari kediaman dengan 2 ken perak tanpa belas kasihan. Ia kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa sehingga hanya bisa mengambil uang itu lalu pergi. Sementara Nansing di dalam malah terpaku duduk di sudut seperti baru saja melewati 10 kali trauma. Nansing duduk di sana merenung. Awalnya ia mengira Xiao Yu mempermainkannya, tetapi setelah beberapa kali percobaan baru tahu jelas bahwa di antara mereka berdua ada hubungan yang aneh. Asal ia berada dalam bahaya maka tubuhnya akan secara otomatis lari untuk menangkis peluru dan melindungi tanpa syarat. Urusan Nansing sekarang adalah menjaga rahasia ini agar musuh tidak tahu, karena sangat mungkin ada orang yang akan memanfaatkan titik ini untuk mencelakainya. Song Xiao Yu diusir dari kediaman Nanseng, sendirian berkelana baru bisa kembali ke ibu kota. Sedang berjalan di tengah jalan ia bertemu dengan Chu Gui Hong. Kaisar telah membebaskannya lebih awal karena jasa Gui Hong. Xiao Yu melihat penampilan Gui Hong yang penuh perhatian, juga mengerti mengapa Nanfu begitu disukai. Hubungan kedua orang itu sementara ini juga bisa dianggap baik. Setelah diantar pulang oleh Gui Hong, Song Xiao Yu mulai sibuk mempertimbangkan kembali aturan-aturan alur cerita. Jika menurut aturan ia terpaksa harus kembali ke Nanseng, maka menurut aturan juga Nansing pasti tidak akan bisa membunuhnya. Daripada itu malah selalu muncul setiap kali ia dalam bahaya. Dengan begitu ia juga sedikit berkurang satu kekhawatiran. Namun sebentar lagi akan tiba segmen klasik kedua antara ia dan Nansing. Ia pasti harus terus mengubah situasi. Keesokan harinya Kaisar memanggil para pejabat ke istana untuk membahas banyak urusan besar. Nan Rui yang memang akrab dengan Gui Hong mengusulkan agar Kaisar menganugerahkan jabatan kepada pria itu untuk memimpin pasukan Tianwu, yang tentu saja tidak disetujui Nansing. Ia ingin membawa petugas pengawas sensor untuk mencocokkan kejahatan yang telah dilakukan Gui Hong, tetapi setelah menunggu lama tetap tidak melihat orangnya, sehingga Kaisar kemudian memutuskan mengikuti saran Nan Rui. Nansing tahu jelas ada orang yang ikut campur menghalangi. Mengetahui pelayan Xiao Yu pagi tadi ada datang menemui Gui Hong, ia pun menjadi curiga. Nansing mendatangi kediaman Song untuk menemui Xiao Yu secara pribadi. Xiao Yu sudah menyiapkan segalanya. Ia dengan sopan mengundangnya masuk ke dalam kamar, bahkan dengan percaya diri menyindir masalah ia tidak bisa membunuhnya yang membuat Nansing marah besar. Melihat ia ingin mengancamnya, ia langsung memperlihatkan serangkaian jebakan panah yang sudah terpasang di dinding rumah, memaksanya untuk melepaskan pakaiannya sebagai permintaan maaf padanya. Nansing tidak sulit untuk menghadapi trik kekanak-kanakan ini, tetapi tak disangka Xiao Yu juga menyiapkan kembang api yang terpasang di tubuhnya. Kedua orang itu bergumul sejenak lalu terdengar suara Chu Gui Hong di luar. Xiao Yu tidak ingin Nansing bertindak sembrono sehingga ia sengaja mengunci bibir Nansing agar ia tidak bisa bersuara. Setelah itu kedua orang itu juga menyepakati perjanjian terbaru. Ia harus menemukan teknik menempa pedang untuknya dari Gui Hong, maka ia pasti akan membiarkan pernikahan keduanya berjalan damai. Nansing yang selama ini keras kepala kini harus memanjat keluar jendela belakang dari kamar agar Xiao Yu tidak merasa canggung. Saat keluar di bibirnya masih ada bekas lipstik Xiao Yu. Ia sekaligus juga menemukan bahwa Song Daren dan Chu Gui Hong sedang bekerja sama untuk terlibat dalam perebutan tahta antara ia dan
Nan Rui. Song Xiaoyu pasti tidak bisa dimaafkan. Nansing memutuskan kali ini akan meminta bantuan perkumpulan Ken Jiangyu untuk menyingkirkan Song Xiaoyu. Xiaoyu bagaimanapun sudah terlanjur berbohong pada Nansing, sekarang harus terus mengobrak-abrik buku catatan di rumah untuk mencari teknik menempa pedang apapun itu. Mencari di rumah tidak ada petunjuk, ia malah pergi mencari ke semua toko pandai besi di ibu kota. Hingga di toko terakhir, Xiaoyu secara tidak sengaja mendengar sedikit informasi yang bermanfaat dari orang di jalanan. Mengetahui di pasar masih ada pasar gelap, maka inilah kesempatan baginya untuk mencari dan mendapatkan apa yang ia cari. Pasar gelap yang disebutkan pria itu adalah perkumpulan Ken Jiangyu. Saat ini tidak hanya Xiaoyu sendirian yang datang mencari ke sini, tetapi juga ada Chu Guihong. Ia ingin membongkar pemimpin tempat ini, Li Shiliu, untuk mendapatkan jasa bagi Nan Rui, sehingga ia datang ke sini bersama anak buahnya. Li Shiliu berdiri di atas menerima kabar serentak dari dua pihak. Ia menyerahkan urusan Xiaoyu kepada tuan muda kedua Shangguan He, sementara dirinya akan langsung pergi bertarung dengan Chu Guihong. Saat ini Xiaoyu dan Ying Qiu berputar-putar melewati perahu penyeberangan, akhirnya sampai juga di perkumpulan yang mewah dan megah. Shangguan He tidak langsung menyerangnya, melainkan secara diam-diam membantu Xiaoyu memenangkan satu babak dengan sangat sukses, membawa pulang 2 kantong emas. Xiaoyu baru saja hendak pergi melakukan urusan utama melihat ada seorang gadis Kiao Er yang dibawa untuk dijual, maka ia tidak tahan dan memberi pelajaran kepada tuan kaya itu. Pria itu menyuruh orang mengejar Xiaoyu. Ia juga tidak punya pilihan lain menyeret gadis Kiao Er itu lari keluar dari sini, dan saat ini di luar Guihong sedang bertarung sengit dengan Li Shiliu. Menyadari pemimpin ini sedang menguji senjata miliknya, Guihong pun sementara mundur. Juga pada saat yang sama ketika Xiaoyu membawa Kiao Er lari keluar, maka Shangguan He bersama 2 ahli lainnya di Ken Jiangyu sedang bersembunyi di balik pohon, bersiap untuk menyerangnya sesuai perintah bos besar. Kiao Er tiba-tiba tertusuk panah sehingga jatuh. Xiaoyu kemudian sendirian menghadapi pedang yang terhunus ke arahnya. Tepat saat itu Li Shiliu, bos besar, tiba-tiba muncul dari jauh untuk menangkis serangan. Penampilan dan situasi yang akrab ini tidak lain adalah Nansing. Ia berkali-kali berpura-pura bodoh lalu melarikan diri, tetapi tidak bisa lolos. Ia harus tetap di sana untuk melindungi Xiaoyu. Setelah itu ketika para ahli di Ken Jiangyu menyerang, ia tetap tidak dapat menghindar dan harus menangkis serangan demi Xiaoyu. Sementara Xiaoyu masih mengira ia hanyalah penyelamatnya, sehingga sangat berterima kasih. Shangguan He tidak tahan lagi sehingga tampil mengundang kedua orang itu masuk. Ia menempatkan Xiaoyu di tempat Along dan Ahu, sementara ia sendiri bertemu bos besar secara terpisah. Nansing melepaskan topengnya untuk mengungkap identitas aslinya. Shangguan He menyarankan jika ingin mendekati Xiaoyu, lebih baik ia tetap di sampingnya dengan identitas sebagai Li Shiliu. Dengan begitu akan lebih mudah menyelidiki tentangnya. Xiaoyu di luar sibuk tertawa dan berbicara dengan Ahu sejenak. Along yang berwatak patuh tidak tahan sehingga menceritakan kebenaran bahwa Nansing meminta bantuan bos besar mereka untuk membunuhnya. Kebenaran ini membuat Xiaoyu begitu mendengarnya langsung ingin melarikan diri dari sini, tetapi tepat saat itu Li Shiliu keluar. Nansing mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan baru tahu betapa buruknya kesan wanita itu tentang dirinya, tetapi ia sepenuhnya percaya pada Li Shiliu, bahkan ingin bekerja sama dengannya untuk menghadapi Nansing. Nansing setelah mendengar perkataan Song Xiaoyu hanya bisa terdiam. Memang benar ia hanya mendengar rumor dari dunia persilatan sehingga tidak mengerti apa-apa tentangnya. Ia mengantarnya sampai ke pintu kediaman lalu pergi. Song Xiaoyu setelah bertemu dengan Li Shiliu tiba-tiba mendapat banyak ide baru, bahkan mengetahui informasi bahwa ia adalah seorang pendekar hebat terkenal di dunia persilatan sehingga disukai oleh semua orang. Jika Li Shiliu adalah karakter baru di luar naskah, mungkin ia bisa membantunya lolos dari bencana. Sementara itu, di pihak Nansing saat ini juga sedang sibuk dengan perhitungannya sendiri. Sesuai rencana Shangguan He, ia tidak bisa secara langsung merusak hubungan pernikahan antara keluarga Song dan keluarga Chu, maka ia perlu meningkatkan persahabatan dengan Xiaoyu untuk mendapatkan kepercayaannya, sekaligus secara tidak langsung menimbulkan konflik dalam hubungan antara Xiaoyu dan Guihong. Dengan begitu bisa dianggap mengurangi satu musuh. Begitu dikatakan, begitu dilakukan. Shangguan He dengan percaya diri menyarankan Nansing menulis surat manis kepada Xiaoyu. Ia tidak bisa melakukannya sehingga meminta Shangguan He yang menulisnya. Karena suratnya terlalu berlebihan sehingga tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Xiaoyu. Akhirnya tetap Nansing sendiri yang harus bertindak mengirim surat dengan kata-kata yang tulus. Berhasil menyentuh hati Xiaoyu, ia mengirim kembali sebuah kotak kue sebagai balasan padanya. Rencana mereka pada awalnya berhasil. Malam itu Nansing tiba-tiba menerima surat agar bertemu di Ken Jiangyu dari Nan Rui. Mengetahui orang di baliknya adalah Chu Guihong, ia tanpa ragu langsung setuju untuk menghadapi. Hari mereka bertemu juga merupakan hari di mana Xiaoyu datang ke sini untuk menemui Li Shiliu. Nansing hari ini muncul dengan identitas yang berbeda sehingga tidak bisa keluar menemuinya. Masih sibuk berhadapan dengan Nan Rui yang duduk di depannya, Nan
Nan Rui meskipun takut tetap harus berusaha memperpanjang waktu untuk melaksanakan rencana. Gui Hong berencana menguji Nansing untuk melihat hubungan antara ia dan Li Shiliu itu apa. Asalkan bisa dibuktikan maka mereka akan lebih mudah bertindak di masa depan. Nansing melihat sikap Nan Rui tahu jelas ia sedang merencanakan sesuatu. Tepat saat itu tiba-tiba ada orang yang menyamar sebagai Li Shiliu berpura-pura jatuh pingsan di dalam kamar. Nan Rui berusaha melakukan segala cara tetapi sebaliknya malah hampir dibongkar oleh Nansing. Chu Gui Hong yang menyamar sebagai Li Shiliu saat itu terpaksa melarikan diri. Xiang Guanhe setelah itu berlari masuk memberitahu bahwa ada Xiao Yu datang mencari. Ia mengerti maksudnya sehingga menunda urusan ini sebentar, segera berganti identitas untuk menemuinya. Namun tak disangka Chu Gui Hong dengan pakaian Li Shiliu malah secara tidak sengaja muncul di kamar Xiao Yu terlebih dahulu yang membuatnya salah mengenali. Saat Nansing datang juga merupakan saat Gui Hong diam-diam melarikan diri. Xiao Yu baru saja menoleh sudah melihat Li Shiliu muncul di sisi ini sehingga ia juga bertanya-tanya. Tetapi ia dengan cepat setelah itu kembali membahas urusan penting dengan Li Shiliu. Ia bertekad ingin bekerja sama dengannya. Ia mengungkapkan bahwa Nansing akan bertindak pada saat festival lampion sehingga ia ingin Li Shiliu membantunya mencegah sekaligus mendukung dirinya dan Chu Gui Hong. Nansing yang mendengarnya sangat terkejut. Jelas-jelas ia masih belum sempat membuat rencana. Baru saja ada niat mengapa Xiao Yu tahu pasti bahwa ia akan bertindak. Song Xiao Yu berusaha sekuat tenaga meyakinkan Li Shiliu untuk bekerja sama dengannya dan Chu Gui Hong untuk menyingkirkan Nansing itu. Tetapi bagaimana mungkin Nansing bisa setuju? Semakin ia mendengarkan Li berbicara semakin marah karena pada dasarnya Xiao Yu benar-benar tidak mengerti apa-apa tentangnya. Tepat saat itu ia menyadari ada orang di dalam lemari. Nansing melepaskan anak panah. Gui Hong juga tidak bersembunyi lagi, ia muncul untuk bertarung dengan Nansing. Keduanya saling tarik-menarik keluar yang membuat ia juga bingung tidak mengenali bos besarnya sendiri. Ketika tahu orang yang menyamar itu adalah Gui Hong maka Xiao Yu langsung berlari ingin berdamai untuk mendesak keduanya bekerja sama. Ia menarik keduanya ke kamar pribadi untuk membicarakan urusan tetapi sepertinya baik Nansing maupun Gui Hong tidak ada yang ingin mendengarkan ide siapapun. Gui Hong sendiri mempertimbangkan lalu setuju untuk bekerja sama dengan Li Shiliu. Setelah itu secara inisiatif tetap tinggal di sini untuk menahan Nansing. Nansing didorong ke posisi sulit terpaksa melepaskan pakaiannya sekali lagi untuk menemui Chu Gui Hong dengan identitas yang berbeda. Nansing duduk menunggu sejenak maka Chu Gui Hong dan Nan Rui sudah datang. Begitu keduanya bertemu tatapan mata sudah menyala-nyala karena memang bermusuhan. Mengetahui Gui Hong ingin menahannya, Nansing sengaja mencari masalah untuk memprovokasi sehingga membuatnya marah besar. Maka pada saat tidak disadari, orang-orang dari Ken Jiangyu diam-diam menukar pisau di atas meja. Nansing juga memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi tetapi setelah itu harus segera kembali dengan identitas Li Shiliu untuk menemui Xiao Yu. Begitu melihatnya ia sudah dengan gembira memberinya topeng yang lucu. Saat ini Gui Hong karena tidak tenang membiarkannya tinggal di sini maka secara inisiatif datang menariknya pulang. Padahal ia belum sempat makan malam dengan Li Shiliu. Nansing malam itu kembali ke rumah sibuk mengkhawatirkan urusan Gui Hong. Ia ragu-ragu belum mengambil keputusan tentang rencana pada festival lampion. Anehnya pada sore hari berikutnya, ketika Kaisar sedang bersiap menyetujui pemberian hak pengelolaan seluruh festival lampion di ibu kota kepada Chu Gui Hong maka tiba-tiba petugas pengawas sensor Yao Qian berlari masuk menghalangi. Ia mempersembahkan sebuah surat pengaduan untuk menuduh Gui Hong yang membuat Kaisar marah besar. Nansing bukanlah orang yang langsung memberi perintah. Ia melirik bingung pada pamannya, Jenderal Gao. Tetapi justru karena tindakan spontan pamannya, rencana mereka gagal. Chu Gui Hong tetap dianugerahi hak, sementara Yao Qian diturunkan jabatannya dan diseret untuk dihukum cambuk 20 kali. Song Xiao Yu di sisi ini mendengar cerita dari Chu Gui Hong dan merasa sangat aneh. Jelas-jelas masalah ini tidak ada di naskah. Apakah sudah terpengaruh? Tidak lama kemudian orang-orang Gui Hong kembali dengan penuh luka setelah disergap di area tambang. Mengira itu adalah perbuatan Nansing untuk membalas dendam atas urusan hari ini, maka Xiao Yu langsung lari ke Ken Jiangyu untuk menemui Li Shiliu. Ken Jiangyu pada dasarnya masih sedang menginterogasi orang. Tiba-tiba mendengar kabar Xiao Yu datang. Semua orang harus panik membereskan lokasi. Xiao Yu buru-buru menarik Li Shiliu untuk berbicara pribadi. Ia ingin membuat rencana bersamanya untuk membunuh Nansing yang mendengarnya hanya ingin terjatuh. Xiao Yu kali ini karena tidak ingin melihat orang-orang di sekitarnya terluka maka menjadi sangat bertekad. Ia bahkan menggunakan Ken Jiangyu untuk mengancamnya yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Nansing setelah diancam oleh Song Xiao Yu lalu kembali rapat membahas cara menghadapi bersama Xiang Guanhe dan Fu Gui. Melihat mereka terus bertengkar ia tidak mau bersuara. Tetapi jika Xiao Yu benar-benar ingin membuat rencana untuk membunuhnya maka ia juga ingin melihat sendiri bagaimana ia akan melakukannya. Setidaknya dengan begitu ia bisa menyelidiki
musuh. Xiao Yu di kediaman begitu menerima surat persetujuan dari Li Shiliu langsung bersemangat membawa sebuah rencana menuju Ken Jiangyu. Di tengah jalan bertemu Chu Guihong dan dia juga pergi bersamanya untuk membicarakan masalah. Nansing melihat Guihong dan mulai berdebat lagi. Mereka berhenti hanya setelah Xiao Yu menyeret mereka kembali ke topik utama. Saat ini dia mengeluarkan gulungan kertas panjang seperti daftar koki dapur, membentangkannya di depan untuk mulai mempresentasikan. Nansing bahkan secara proaktif mengusulkan lokasi yang cocok untuk membunuhnya. Rencana Xiao Yu adalah menggunakan rencana kecantikan untuk merayunya dan kemudian menghabisinya. Guihong langsung menolak setelah mendengarnya. Dia mengusulkan rencana untuk menghadapi Nansing secara langsung di jalan dengan pedang kesayangannya untuk melenyapkannya. Namun, Nansing setelah mendengar kedua rencana pembunuhan untuknya, hanya bisa menggelengkan kepalanya putus asa. Akhirnya dia terpaksa berpartisipasi dalam usulan pendapat ketatnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Xiao Yu dan Guihong setelah mendengarnya setuju, maka diputuskan rencana itu akan dijalankan. Nansing kemudian tetap tinggal di Tuan Jiangyue untuk menguji pedang yang pernah dia ambil dari Guihong sebelumnya. Tim Toy setelah sekian lama juga mencoba bertarung melawan pedang biasa untuk mendapatkan hasil. Benar saja, dia benar-benar perlu menemukan teknik peleburan pedang pasukan Tianyu agar memiliki peluang untuk menang di masa depan. Xiao Yu kembali ke rumah bersama Guihong. Mendengar pengakuannya, dia baru tersadar bahwa dari awal sampai akhir dia hanya berpura-pura ingin bekerja sama dengan Li Shiliu, padahal sebenarnya dia selalu punya rencana sendiri. Xiao Yu tidak mendengarkan bujukan Nansing, bahkan menegaskan alasannya, bertekad untuk melaksanakan rencana. Tak lama kemudian festival lampion pun tiba. Nansing sudah lama ditunggu Xiao Yu sesuai janji, namun setelah lama menunggu dia tidak melihatnya. Sementara Xiao Yu yang terburu-buru sampai di tempat malah bertemu dengan Ruru. Hanya karena sedikit pergulatan, jarum dalam sanggul Xiao Yu yang disiapkan untuk membunuh Nansing terlepas di depanan Rui yang membuat segalanya menjadi kacau. Melihat Xiao Yu dicurigai sebagai pembunuh, Nansing terpaksa maju untuk menyelamatkan orang yang berencana membunuhnya, lalu membawanya keluar dari sana. Nansing meskipun adalah target pembunuhan tetapi bahkan lebih bersemangat daripada Xiao Yu, dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kepercayaan agar lebih mudah mendekati Guihong. Namun, niatnya hampir dihancurkan oleh kecerobohan Xiao Yu. Di jalan keduanya memiliki ide untuk mencari kesempatan menuju lokasi pembunuhannya agar lebih mudah menjalankan rencana. Setelah lama menunggu, akhirnya ada alasan, lalu keduanya masing-masing membawa lampion menuju sungai Biwei yang telah direncanakan sebelumnya. Saat Xiao Yu sudah bersama Nansing di sungai Biwei, di sisi lain Chu Guihong menyadari kemunculan Li Shiliu sehingga langsung menemuinya. Orang yang menyamar sebagai Li Shiliu hari ini adalah Shang Guanhe. Melihat Guihong, dia berusaha tenang untuk menjawab lalu dengan cepat ingin menghindar, tetapi tiba-tiba Guihong menyerang lebih dulu. Menyadari itu bukan Shiliu, Guihong langsung mengejarnya. Saat ini Nansing dan Song Xiao Yu telah tiba di tepi sungai untuk melepaskan lampion bunga bersama-sama. Saat dia berdua, Nansing penasaran ingin tahu apa yang dia doakan. Mengira dia tidak mendengarkan dengan baik, dia hanya menjawab ala kadarnya. Tidak disangka Nansing menatapnya dengan tatapan penuh kasih, sungguh-sungguh ingin dia percaya padanya. Dia berjanji akan mewujudkan doanya jika dia bisa menemukan keterampilan peleburan pedang itu untuknya. Xiao Yu sedikit terkejut tetapi tidak terlalu peduli, dia duduk di meja bersamanya. Saat Nansing minum, Xiao Yu sengaja mencari alasan untuk menghindar, menunggu Shiliu datang untuk melaksanakan rencana. Tidak disangka saat ini Shiliu malah dipukul jatuh oleh Guihong di depan mereka dalam keterkejutan. Nansing dan Shang Guanhe diam-diam bertukar pandang. Setelah itu sesuai rencana, Shang Guanhe masih berpura-pura ingin membunuh Nansing, namun Xiao Yu tidak mengerti mengapa Guihong mengarahkan pedangnya ke arah Shiliu. Dia karena khawatir Shiliu akan dituduh oleh Nansing, maka di tengah kekacauan antara prajurit Nansing dan Guihong, dia sendiri menyeret Shiliu melarikan diri. Semua tindakannya ini tertangkap dalam pandangan Nansing. Rencana pembunuhan Nansing gagal membuktikan bahwa acara utama malam ini masih akan terus berlanjut. Xiao Yu dengan cemas berlari mencari gerbang kota yang terbakar dalam ingatannya, ingin memadamkan sendiri semua bahaya yang mengancam. Namun takdir dalam naskah tidak bisa diubah. Jiang Eng karena sedikit insiden telah menyebar kemana-mana yang membuat semua orang berlarian panik. Xiao Yu melihat pemandangan ini hanya bisa berlari untuk menyelamatkan orang tak bersalah. Tepat saat api akan mengenainya, Nansing dalam wujud Li Shiliu langsung terbang untuk menyelamatkan Xiao Yu dari bahaya sekali lagi. Karena Guihong berkat peringatan Xiao Yu tentang kejadian hari ini berkali-kali, dia berhasil menyelamatkan dan mengatasi kebakaran tepat waktu agar tidak meluas lebih jauh. Xiao Yu dan Shiliu setelah itu kembali duduk di atap. Dia dengan penuh perhatian merawat luka bakar di tangan Shiliu yang membuat Nansing sedikit malu.
Semakin banyak mengobrol, dia semakin menyadari kepolosan dan kehangatan pada Xiao Yu. Hati keduanya entah sejak kapan perlahan semakin mendekat. Nan Rui saat ini setelah minum mabuk di jalan pulang ke rumah bertemu dengan pasukan Tianyu milik Gui Hong yang sedang mengangkut kembang api. Dia secara tidak sengaja terjatuh menyebabkan lampion yang menyala di tangannya jatuh ke tumpukan kembang api tersebut. Sebuah ledakan dahsyat pun meledak. Kebakaran masih terjadi sesuai naskah tetapi hanya dalam kondisi yang berbeda. Nansing dan Xiao Yu melihat dari atas, lantas bergegas lari untuk menyelamatkan orang. Nansing karena mempertaruhkan nyawanya berlari masuk ke dalam, akhirnya terjebak dalam kobaran api. Sebuah ledakan saat ini membuat Xiao Yu terkejut dan memperhatikannya. Saat ini pasukan Tianyu dan Chu Gui Hong juga tiba tepat waktu. Mengetahui Li Shiliu ada di dalam menyelamatkan orang, mereka malah ingin mengincar dan menangkapnya hidup-hidup. Tepat pada saat itu Nansing dengan kedua tangan memeluk dua anak kecil keluar dari kobaran api dengan megah. Xiao Yu baru melihatnya sudah sangat lega. Melihat Gui Hong tidak berniat memaafkan Shiliu, dia malah ingin berpihak pada Shiliu karena awalnya jelas-jelas mereka bertiga bekerja sama untuk melaksanakan rencana hari ini. Gui Hong tidak terima sehingga keduanya saling menyerang. Tidak disangka pedang di tangannya patah yang membuat Gui Hong menjadi waspada. Tidak membiarkan Gui Hong banyak bicara, Nansing menjelaskan dengan penuh alasan lalu memanggil orang dari Tuan Jiang Yue untuk memadamkan api di kota. Masalah penangkapan Li Shiliu juga dihentikan sementara di sana. Keesokan harinya setelah bangun tidur Xiao Yu sudah mendengar informasi dari Zhixia bahwa kebakaran tadi malam disebabkan secara tidak sengaja oleh Nan Rui. Xiao Yu semakin berpikir semakin merasa aneh. Dari Nansing beralih ke Nan Rui, mungkinkah itu cara naskah bekerja? Dia cepat menemui ayahnya dan diberitahu bahwa istana hari ini sedang gempar karena Nan Rui ingin membunuh Nansing untuk merebut tahta. Sementara Nansing saat ini juga dipanggil oleh Kaisar bersama Nan Rui. Nan Rui tahu diri sehingga tidak berani melawan. Namun rencana Kaisar untuk mendukung Gui Hong dirusak oleh insiden festival lampion sehingga dia melimpahkan kesalahan ke kepala Nansing. Dia sengaja menyerahkan kembali kekuasaan untuk melacak pembunuh yang semalam membunuh dirinya sendiri. Xiao Yu setelah mendengar tentang Kaisar yang lebih memihak Nan Rui daripada Nansing tiba-tiba merasa bersalah tidak ingin Shiliu terlibat. Dia lalu mendatangi Nansing sendiri mengakui kesalahannya tentang rencananya. Tentu saja Nansing tidak menyalahkannya. Melihat perasaan Xiao Yu untuk Shiliu membuat Nansing diam-diam senang di dalam hati. Setelah itu dia sendirian kembali memakai topeng anak-anak yang pernah Xiao Yu berikan padanya. Hubungan antara Xiao Yu dan identitas Shiliu-nya semakin membaik. Mengetahui Nansing ingin mulai membantu membangun kembali rumah bagi rakyat setelah kebakaran, Xiao Yu juga ingin ikut berpartisipasi. Xiang Guanhe di sisi lain diam-diam melihat perubahan sikap Nansing yang berbeda dari sebelumnya lantas menggodanya. Tampaknya dia benar-benar jatuh hati pada Song Xiao Yu, makanya bersikap akrab seperti itu. Ahu di Tuan Jiang Yue setelah itu mengikuti perintah Nansing memimpin banyak orang ke sini untuk membantu membangun rumah bagi rakyat. Chu Gui Hong bersama prajurit Tianyu yang lewat melihat mereka merasa sangat kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Song Xiao Yu maju untuk membela Li Shiliu. Baginya, orang-orang dari Tuan Jiang Yue bahkan lebih mulia daripada tentara istana. Mengetahui cara menangani masalah nyata alih-alih hanya mengeluarkan idealisme mewah lalu tidak peduli pada keselamatan rakyat. Melihat tekad Xiao Yu, Gui Hong terpaksa menerima untuk menemui Shiliu untuk membicarakan masalah bantuan kepada rakyat dengan baik. Fu Gui saat ini karena diabaikan oleh Nansing lalu kesal mencari Xiao Yu untuk bertanya. Ingin membantu Nansing untuk lebih mengerti Xiao Yu tetapi sedikit emosional sehingga bahkan mengeluarkan belati untuk bertanya yang membuat Xiao Yu ketakutan hingga pucat pasi. Chu Gui Hong sesuai janjinya menemui Li Shiliu untuk membicarakan masalah tetapi karena memang keduanya tidak menyukai satu sama lain, Nansing ingin menggunakan perbaikan rumah untuk menantang orang-orang Gui Hong dalam sebuah pertarungan. Sementara Xiao Yu di sisi lain dari posisi terancam kini malah mengancam balik dengan permainan kekanak-kanakan Fu Gui. Mengetahui Fu Gui ingin mendekatinya untuk mengetahui informasi rahasia tentang naskah, dia pura-pura tidak peduli, lagi pula tidak mungkin menjelaskan kepada pria itu. Nansing setelah menantang Gui Hong lalu berdiri dari jauh mengamati mereka bersaing satu sama lain. Meskipun bersaing tetapi suasananya tampak sangat akrab. Melihat Shiliu sedang merenung, Xiao Yu berjalan ke sampingnya, khawatir Gui Hong telah mengganggunya. Melihat sikapnya yang peduli padanya, dia semakin ingin memahami Xiao Yu lebih dalam. Xiao Yu juga tidak tahu bagaimana menjelaskan identitas aslinya kepada Nansing. Dia hanya bisa menepati janji bahwa dia akan memberitahu Nansing rahasia ini. Nansing kembali ke rumah dan tidak bisa tidur semalaman karena di dalam hatinya terus merasa tidak nyaman tentang bagaimana Xiao Yu memikirkannya. Sebanyak apa dia memperlakukan Li Shiliu dengan baik, sebanyak itu juga dia menganggap Nansing sebagai orang jahat yang hanya tahu cara menggunakan kekuasaan. Tidak tahan, keesokan harinya dia langsung berlari ke kediaman Song untuk menanyai Xiao Yu. Awalnya dia marah dan unggul tetapi setelah
setelah itu tidak bisa membantahnya sehingga hanya bisa menggunakan ketulusan untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan sedih Nansing mengakui dirinya tidak pernah melakukan perbuatan jahat yang selalu dirumorkan oleh rakyat. Setelah berbicara dia langsung pergi yang membuat Xiaoyu merenung sejenak. Keesokan harinya prajurit Tianyu yang sedang membangun rumah untuk rakyat malah merasa iri dengan orang-orang Tuan Jiangyue sehingga diam-diam merusak hasil kerja keras mereka. Mereka memotong seutas tali tepat pada saat Shi Liu dan Gui Hong ada di sana. Keduanya bergegas menghadapi perancah yang akan roboh tetapi juga saling berhadapan. Shi Liu saat ini menarik Gui Hong keluar dan menahan satu keranjang batu menggantikannya yang membuat Gui Hong juga terkejut. Sedikit percaya padanya, tiba-tiba dia teringat pada teman masa kecilnya. Nansing dan Gui Hong pernah menjadi dua saudara yang sangat dekat satu sama lain. Meskipun kepribadian keduanya bertolak belakang tetapi Nansing selalu mengajarkan banyak hal kepada Gui Hong. Intinya Nansing tidak bisa memandang hidup sesederhana Gui Hong sehingga sekarang sampai pada jalan ini keduanya bisa dibilang tidak akan pernah akur. Nansing setelah mendengar juga tidak tahu bagaimana harus membalas, hanya diam-diam merasa Gui Hong tidak berubah sama sekali dibandingkan masa kecilnya. Nansing kembali ke rumah di tangannya melihat botol arak yang baru saja diminum bersama Gui Hong. Tepat pada hari yang menentukan itulah yang membuat hubungan di antara mereka berubah total. Pada suatu hari perburuan kaisar seperti biasa selalu mengutamakan Nanrui daripada Nansing. Permaisuri karena menyayanginya lalu sendiri membawanya masuk hutan berburu kelinci. Tak disangka mereka bertemu pembunuh yang menyerang sehingga permaisuri kehilangan nyawanya. Kaisar menimpakan semua kesalahan pada Nansing lalu mendorongnya ke istana dingin yang membuatnya menjalani masa kecil yang sulit dengan penderitaan. Sekarang semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Dia harus menang melawan Chu Gui Hong. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan nyawanya. Nansing mengingat masa lalu berpikir masih bisa menemukan petunjuk di sana, maka keesokan harinya dia langsung masuk istana untuk mengunjungi ibu kandungnya, yaitu Permaisuri Mulia Gao Changrong. Selir mulia yang sepanjang tahun diabaikan oleh kaisar, hanya bisa bertemu Nansing sendirian di istana. Dia sangat senang dan untungnya dia masih menyimpan banyak mainan Nansing dari masa kecilnya, dan untungnya di sana Nansing menemukan sesuatu yang pernah diberikan Chu Gui Hong kepadanya di masa lalu. Menemukan sesuatu yang mungkin merupakan teknik menempa pedang, Nansing langsung membawanya kembali ke Shangguan He. Kali ini dia pasti ingin mencoba memanggil Xiaoyu untuk membantu menafsirkan karakter ini. Dia curiga Xiaoyu akan tahu apa ini. Nansing untuk sementara menyerahkan masalah buku rahasia kepada Shangguan He, sementara dia sendiri melanjutkan masuk istana untuk menyerahkan petisi tentang perbaikan rumah untuk rakyat. Kali ini dia dengan rendah hati hanya ingin meminta izin kaisar untuk mengunjungi selir mulianya dan kaisar seperti biasa hanya menyambutnya dengan penghinaan. Song Xiaoyu saat ini telah dipanggil ke Tuan Jiangyue, memegang selembar kertas aneh yang diberikan Shangguan He padanya. Tak disangka itu justru formula kimia yang selalu dia takuti di zaman modern. Bagaimanapun juga hanya dia yang tahu apa ini, jadi Xiaoyu terpaksa mulai mencoba membuatnya. Akhirnya dia meledakkan seluruh ruang percobaan. Shangguan He karena mengintipnya juga matanya menghitam, hanya bisa menangis mengeluh kepada Nansing. Nansing tidak punya pilihan selain mencari Song Xiaoyu yang bersembunyi ketakutan di dalam selimut, membawakan obat untuk dioleskan padanya. Dan dengan jarak yang intim ini, mata keduanya tiba-tiba bertemu, hati mereka bergetar pelan. Tepat ketika Xiaoyu ingin menegaskan kepercayaannya padanya, Nansing mendorongnya menjauh. Identitas Shi Liu-nya ini juga palsu, jadi tidak ada yang bisa menjamin Xiaoyu. Dia segera kembali ke ruang percobaan, melihat satu baris formula lain yang ditinggalkan Xiaoyu di atas meja. Dia mengira ini mungkin terkait dengan teknik menempa pedang sehingga memanggil orang lain untuk memecahkan kodenya. Selain itu, Festival Qingtan kali ini di Istana Kekaisaran juga diselenggarakan oleh Nansing. Jika ingin melanjutkan penelitian teknik menempa pedang, dia perlu tambahan perak. Jadi Nansing mencari alasan untuk mengadakan pesta di Tuan Jiangyue untuk memanfaatkan kesempatan memindahkan uang dari kediaman ke sini tanpa dicurigai. Shangguan He meskipun tidak ingin menjamu para tuan muda dan Cixia sama sekali, tetapi harus menyetujuinya. Song Xiaoyu merasa sangat kesal karena terakhir kali dihindari oleh Li Shiliu. Duduk di rumah dengan hati yang penuh kekesalan. Ditambah lagi bertemu dua pelayan yang selalu ingin membicarakan pernikahan yang membuatnya ingin marah besar. Saat ini Song Daren ingin memanggilnya untuk membicarakan masalah pernikahan. Xiaoyu kesal datang menemui ayahnya, tak disangka dia melihat ayahnya sedang meneliti buku rahasia menempa pedang yang disalin di atas kertas yang dirumorkan di Jianghu. Tetapi itu justru barisan formula sembarangan yang ditulis oleh Xiaoyu sendiri. Song Xiaoyu tidak ingin ayahnya membuang waktu dengan hal ini sehingga dia secara acak mengarang sebuah makna untuk menjelaskannya padanya. Berkat itu Song Daren baru mengabaikannya. Namun setelah itu dia membahas masalah pernikahan antara dia dan Chu Gui
Gui Hong. Xiao Yu sudah muak mendengarnya. Dia tidak secara langsung menolak maksud ayahnya, tetapi di dalam hati sudah punya rencana sendiri. Nansing di sisi ini mengirim orang untuk mencari berita dari kediaman Song. Mengetahui bahwa Song Daren telah bertemu dan berbicara akrab dengan Chu Gui Hong, dia langsung tahu sedang ingin membicarakan pernikahan dengan Xiao Yu. Nansing merenung, ingin memanfaatkan kesempatan perjamuan kali ini untuk mencari cara mempermalukan Gui Hong di depan Xiao Yu guna mencegah pernikahan mereka. Perjamuan diselenggarakan dengan megah di Tuan Jiang Yue. Tempat ini membuat banyak orang terkesima, tetapi juga banyak tuan muda dan nona muda yang mencela kemiskinannya. Pangeran ke-18 yang masa hukuman rumahnya berakhir juga telah dilepaskan untuk bersenang-senang di sini. Bagaimanapun juga Song Xiao Yu tidak peduli, dia datang hanya ingin mencari Shi Liu, tetapi dia tidak ada di sini hari ini. Entah bagaimana dia malah duduk semeja dengan Nansing dan masih menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Perjamuan dibuka dengan beberapa kata sambutan dari Shang Guanhe. Dia memegang sebuah jepit rambut mahal untuk diberikan kepada penampilan pembuka yang paling istimewa. Saat ini Fu Gui tiba-tiba muncul dalam pakaian Gui Hong dan Ling Tianyu. Dia sengaja memerankan kembali pertarungan yang mereka kalahkan terakhir kali di Pingwang. Nansing menyuruh mereka membuat Gui Hong kehilangan muka, tetapi tidak menyangka Fu Gui akan bertindak sejauh ini sehingga dia juga terkejut. Xiao Yu karena tidak tahan lalu berlari naik memukul genderang Wei. Hanya ingin melindungi Gui Hong tetapi tidak menanganinya dengan baik. Untungnya Nansing datang untuk menyelamatkannya dengan cerdik memukul genderang kemenangan dalam pertarungannya sendiri. Berkat itu semangat bertarung Fu Gui terstimulasi, mengubah jalannya pertunjukan. Jepit rambut kemudian diberikan kepada Nansing dan Xiao Yu. Gui Hong tidak tahan melihat pemandangan ini lagi sehingga dia juga menampilkan sebuah pertunjukan. Tetapi dari sini Nansing baru mengetahui bahwa pasukan Tianyu hari itu telah mengirimkan permintaan bantuan kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak menerimanya. Nansing pun ingin menyelidiki masalah ini dengan jelas. Tepat setelah itu, saat Gui Hong hendak memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Xiao Yu, selir mulia tiba-tiba datang menghalangi. Dia bahkan ingin menikahkan Nansing dan Xiao Yu. Nan Rui tidak terima sehingga mengucapkan kata-kata menghina kepada selir mulia yang membuat Nansing marah dan mencekik lehernya mengancam. Pemandangan kacau ini dipotong oleh titah kaisar. Dia ingin memindahkan Nansing dan Xiao Yu ke istana. Xiao Yu merasa teraniaya, tidak mengerti mengapa dia terlibat dalam masalah ini. Jelas hari ini dia hanya berniat memanfaatkan kesempatan untuk memperjelas perasaannya kepada Gui Hong, malah menjadi seperti ini. Nansing karena takut Xiao Yu sakit berlutut bahkan ingin memberikan jubahnya untuk dijadikan alas baginya. Setelah beberapa saat kaisar memanggil Xiao Yu masuk lebih dulu untuk bertemu. Song Xiao Yu dipanggil masuk oleh kaisar, awalnya bersikap santai tetapi setelah itu dimarahi. Kaisar marah menimpakan semua kesalahan ke kepala Xiao Yu. Kaisar memberinya hukuman yang menyebabkan dua pangeran saling berhadapan sehingga kini ingin menariknya keluar untuk dicambuk 20 kali. Tepat pada saat ini Nansing menerobos masuk menghentikan kaisar. Dia sendiri mengakui semua kesalahan. Semuanya karena dia yang merencanakan sehingga menyeret Xiao Yu ke dalam masalah ini. Kaisar tidak tahan dengan sikap Nansing sehingga ingin Nansing melumpuhkan satu tangannya sendiri. Melihat pedang di tangan Nansing hendak diayunkan, Xiao Yu panik ingin menghentikannya. Tak disangka kaisar sudah melakukannya. Saat ini selir mulia memanggil keduanya sehingga mereka diampuni sementara. Xiao Yu dan Nansing baru saja lolos dari kaisar, kini malah dikurung dalam satu ruangan oleh selir mulia yang ingin membantu menghangatkan hubungan mereka. Xiao Yu dan Nansing berdebat sebentar, akhirnya dia harus tidur di luar. Nansing merasa tidak tenang sehingga membawakan obat untuknya. Meskipun di luar mereka bertengkar, Nansing tidak pernah tidak peduli pada Xiao Yu. Melihat jenis obat yang diberikan Nansing kepadanya agak akrab, mirip dengan obat milik Li Shiliu. Dia pun menjadi sedikit penasaran tetapi karena tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, dia menyerah. Dan berkat kejadian hari ini Xiao Yu sedikit banyak mengerti lebih banyak tentang kepribadian Nansing. Setelah semalaman panjang pintu kamar mereka akhirnya dibuka. Tetapi saat hendak pergi justru saat ada 3 tamu tak diundang datang. Pertama adalah Fu Gui karena khawatir pada Nansing lalu menyamar sebagai pelayan wanita untuk masuk istana. Kemudian ada Gui Hong menyamar sebagai pengawal untuk berlari masuk ke sini mencari Xiao Yu. Terakhir adalah ayah Xiao Yu menyamar sebagai Kasim. Tampaknya ketiga jabatan di istana telah hadir di sini. Sial bagi mereka, kaisar tiba-tiba datang sehingga Xiao Yu tidak punya pilihan selain menyembunyikan keempatnya di dalam ranjang. Kaisar saat ini ingin menghukum Xiao Yu tetapi selir mulia tiba tepat waktu. Dia tidak ragu untuk melawan kaisar. Dia bersikeras melindungi Xiao Yu yang membuat kaisar merasa sangat gelisah karena ini adalah pertama kalinya selir mulia ingin menentang titahnya. Xiao Yu akhirnya diizinkan pulang ke rumah tetapi mendengar kabar bahwa pernikahannya dengan Gui Hong telah ditetapkan bulan depan, dia langsung lari menemui Gui Hong. Meskipun sakit hati, dia tahu bahwa orang yang disukai Gui Hong bukanlah dirinya melainkan Song Yimeng yang dulu. Gui Hong sedih ingin menahan Xiao Yu tetapi tidak berhasil.
Xiaoyu pergi, di jalan dia secara tidak sengaja melihat ada orang yang menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa memecahkan kode formula kimia itu yang membuatnya sedikit khawatir. Nansing di Tuan Jiang Yue saat ini memperingatkan mereka untuk tidak lagi mendayung perahu di antara mereka berdua. Masalah antara Xiaoyu dan dia punya cara untuk memutuskan sendiri. Perjodohan sembarangan hanya akan membuatnya jatuh dalam bahaya. Shang Guanhe menggodanya bahwa dia seharusnya tidak hanya bergantung pada koneksi dengan kediaman Song untuk mengalahkan Nan Rui. Lagi pula masih banyak cara lain, kecuali jika Nansing benar-benar memiliki perasaan terhadap Xiaoyu. Nansing yang digoda lalu kesal mengusir Shang Guanhe keluar. Tepat setelah itu Xiaoyu malah mencari ke Tuan Jiang Yue ingin bertemu Li Shiliu untuk membicarakan masalah formula teknik menempa pedang yang sedang diserukan pemecahannya secara luas di jalanan. Nansing di sisi ini karena ingin membicarakan masalah besar lalu membuat janji bertemu Jenderal Chao di Tuan Jiang Yue. Dia terutama ingin Nansing melaksanakan rencana menjalin hubungan dengan kediaman Song tetapi tidak harus Xiaoyu. Bisa juga adik perempuannya tetapi Nansing jelas tidak setuju. Dia baru saja melewatinya lalu berlari ke tempat Shang Guanhe untuk berganti pakaian Li Shiliu. Setiap kali berganti pakaian, rambut Shang Guanhe akan tersangkut di badan Nansing. Mengira itu akan biasa saja jika Xiaoyu tidak muncul tepat pada saat ini dan salah paham terhadap keduanya. Dia ingin pergi tetapi tak disangka malah bertemu Along dan Ahu yang mengatakan banyak hal samar kepada Shiliu. Semakin berbicara hanya semakin membuktikan bahwa Shiliu bukanlah pria sejati, sehingga Xiaoyu lari dengan hati yang sakit. Setelah bersusah payah menemukan seorang sahabat di dalam naskah ini, tak disangka dia malah menjadi saudara perempuan. Xiaoyu kecewa duduk minum arak di atap. Nansing mengejarnya, meskipun dia menjelaskan seperti apapun Xiaoyu tidak percaya. Nansing tidak punya pilihan lain, dia perlahan menutup mata Xiaoyu lalu mengungkapkan identitas aslinya. Saat meletakkan ciuman di bibir Xiaoyu, dia malah tertidur saat itu sehingga tidak tahu apa-apa. Nansing pun pasrah. Chu Guihong karena ditolak pernikahannya oleh Xiaoyu lalu marah berlari ke Tuan Jiang Yue mengeluarkan kartu undangan pernikahan untuk memprovokasi Shiliu. Dan Nansing yang mengetahui hal ini lalu memanfaatkan kesempatan bertaruh dengan Guihong bahwa dalam waktu 10 hari Xiaoyu akan berhasil membatalkan pernikahan. Nansing tahu ini adalah saat yang tepat sehingga mengajak Xiaoyu bertemu, ingin menggunakan Shiliu untuk mengancamnya agar mempercepat pembatalan pernikahan dengan Guihong. Xiaoyu saat ini tidak lagi menyembunyikan perasaannya untuk Shiliu, dia meminta waktu lalu pergi tanpa melihat Nansing yang diam-diam menatapnya. Song Xiaoyu kembali ke rumah berusaha keras membujuk ayahnya untuk membatalkan pernikahan tetapi tak disangka, ayahnya mengancam ingin gantung diri di depannya sehingga Xiaoyu terpaksa menunda masalah ini. Dia berlari ke tempat Nansing berharap dia akan memberinya petunjuk, bagaimanapun juga itu adalah keinginannya. Nansing tidak banyak bicara, dia membawanya ke lapangan latihan berkuda kerajaan lalu berkuda satu putaran di sana yang membuat Xiaoyu merasa sangat bingung. Di tengah jalan malah tidak sengaja mendengar lebih banyak tentang masa lalu Nansing yang menyakitkan. Xiaoyu sesaat merasa simpati tetapi setelah itu mengenyahkannya. Saat keduanya kembali tanpa sengaja bertemu Chu Guihong yang juga sedang berlatih berkuda di sini, melihat Xiaoyu di samping Nansing. Hati Guihong sudah bergejolak, Nansing malah ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya sakit sekali lalu selesai, sengaja menyambut Xiaoyu saat dia turun dari kuda. Dia bahkan memeluknya erat-erat dengan wajah menantang. Chu Guihong tidak tahan lagi sehingga mengambil busur dan anak panah bersiap mengarahkannya ke Nansing. Anak panah pun melesat ke depan. Saat ini di Tuan Jiang Yue, Song Dingding karena pandangan mata yang tidak disengaja dengan Shiliu lalu berlari ke sini mencarinya. Dia diintimidasi oleh preman, untungnya ada Shang Guanhe yang menyamar sebagai Shiliu turun tangan membantu. Tetapi karena itu Dingding juga mengira dirinya diperhatikan oleh Shiliu. Guihong karena sekejap amarah yang meledak-ledak menembak Nansing hingga terluka, kini bersama Nan Rui berlari ke hadapan Kaisar untuk memohon ampunan. Sementara itu para pejabat istana yang berpihak pada Gao semuanya telah berlari ke pintu gerbang untuk menuntut keadilan bagi Nansing. Nansing sengaja membiarkan dirinya terkena panas sekarang berbaring di sini mengeluh kesakitan. Xiaoyu hanya bisa mencibir melihatnya. Dia juga tidak tahu apakah harus berterima kasih karena Nansing bertindak sejauh ini. Setelah beberapa saat Kaisar dan selir mulia berkunjung tetapi Kaisar tidak bermaksud menjenguk Nansing, hanya ingin meredam masalah ini. Tetapi melihat masalah sudah sampai seperti ini lalu membatalkan pernikahan Xiaoyu dan Guihong sesuai keinginan Xiaoyu, setelah itu menikahkan dia dengan Nansing. Kaisar ingin memanfaatkan pernikahan ini untuk mendorong Nansing keluar dari ibu kota, menjauh dari keluarga kekaisaran. Xiaoyu belum sempat berbicara sudah dinikahkan, semalaman gelisah tidak bisa tidur keluar bertemu Dingding.
Dua kakak beradik ini memang serasi dan memiliki banyak curahan hati tentang kehidupan sehingga mereka saling memahami. Sementara itu, Nansing yang saat itu selesai menyelesaikan urusan kaisar yang ingin mengasingkannya pada siang hari, telah menerima lukisan hadiah dari Ding Ding untuk Li Shiliu. Jelas dia tanpa sengaja kembali menanamkan benih cinta lagi pada seorang gadis. Dekrit pernikahan dari kaisar segera dibawa ke kediaman Song. Tepat setelah Kasim selesai membacakan dekrit, Xiao Yu hanya bisa bertanya kembali beberapa hal penting, tetapi dia tetap tidak bisa menolak dekrit karena akan kehilangan nyawa, sehingga akhirnya dia menyerah. Tidak disangka yang menolak dekrit justru ayahnya. Tetapi saat ini Xiao Yu yang dikenalikan oleh mekanisme naskah mulai membacakan naskah. Sudah ditetapkan bahwa dia mencintai Nansing sehingga ditarik dengan marah oleh ayahnya dan dikurung hingga hari pernikahan besar bersama Gui Hong, sementara ayahnya lari ke istana untuk berdebat dengan kaisar. Kaisar memberikan pernikahan untuk Nansing dengan perhitungan tersendiri, ingin meminjam pengaruh kediaman Song untuk menekan Nansing demi kelancaran jalanan Rui ke depan, tetapi Tuan Song melihat kegelisahan dan ketakutan kaisar dalam hal pewarisan tahta sehingga ingin menyerang titik lemah itu untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan Gui Hong. Namun niat kaisar sudah bulat tidak ingin diurungkan di tengah jalan sehingga meskipun Tuan Song berusaha meyakinkan, itu sia-sia, apalagi beliau diseret oleh kaisar dan hendak dihukum cambuk 30 kali. Nansing yang berada di kediaman mendengar kabar istana, ada keributan langsung segera menuju tempat itu. Dalam perjalanan ia bahkan bertemu Gui Hong yang juga datang karena Tuan Song. Nansing dan Gui Hong berlari ke hadapan kaisar memohon agar diizinkan menanggung hukuman menggantikan Tuan Song. Sebab beliau sudah tua dan lemah, pasti tidak akan sanggup menahan 30 kali cambukan itu. Kaisar dengan senang hati mengajukan syarat bahwa jika ada yang bersedia menyerahkan 10.000 pasukan untuk dikirim ke perbatasan dan bersedia menerima hukuman ini menggantikan Tuan Song, maka beliau pasti akan mengampuninya. Sesuai dugaan, Nansing segera menyetujui kesepakatan ini, siap menerima hukuman menggantikan Tuan Song. Kaisar melihat Nansing berani menyerahkan pasukannya, beliau sangat puas, lalu segera memanggil Kasim untuk mencambuknya 30 kali. Setiap cambukan terus mendarat di tubuhnya hingga berlumuran darah merah. Tuan Song yang berdiri di samping tiba-tiba terdiam. Sebenarnya Kaisar tidak sungguh-sungguh bermaksud menghukum Tuan Song, hanya ingin memanfaatkan hal ini untuk mempertaruhkan perasaan Nansing terhadap Xiao Yu. Dan sekarang melihat Nansing seperti ini, beliau tidak lagi terlalu teguh pada pikirannya. Nansing kembali ke rumah setelah mengobati luka lalu tiba-tiba teringat Song Xiao Yu, mengira dia mogok makan selama beberapa hari ini sehingga malam itu dengan identitas Li Shiliu, diam-diam menyusup ke kediaman untuk mengunjunginya. Tak disangka Xiao Yu justru makan dengan sangat lahap, dia bahkan ingin menyusun rencana bersama Li Shiliu untuk melaporkan Nansing secara tidak langsung, agar ia tidak bisa berbuat semena-mena lagi di masa depan. Nansing mendengar hal ini hingga mengeluh, entah kapan dia baru akan benar-benar mengerti. Dia Li Shiliu tak henti-hentinya membela Nansing, melihatnya Xiao Yu bertekad ingin menjatuhkan dirinya sendiri Nansing. Nansing tak tahan lagi lalu pergi dari sana meninggalkan Xiao Yu dengan banyak pikiran. Nansing kemudian lari kembali ke Tanjiang Yu seperti orang kehilangan jiwa. Dia minum arak lalu tenggelam dalam kesedihan. Shang Guanhe tahu pasti akan ada hari ini sehingga hanya diam-diam duduk di sampingnya. Menasihatinya agar tidak menyerah karena bagaimanapun juga ini adalah hal yang telah direncanakan Nansing seumur hidup. Kini tidak bisa mundur karena sedikit rasa sakit hati ini. Keesokan harinya Tuan Song datang ke kediaman Nansing untuk menyatakan ketulusan hati karena telah menanggung hukuman menggantikannya kemarin dan juga membawa sedikit obat untuk lukanya. Nansing bertemu ayah mertua tentu berbicara dengan sopan dan bersikap rendah hati, tetapi Tuan Song datang ke sini adalah untuk mengonfirmasi kembali perasaan Nansing terhadap putrinya. Dia juga tidak menyembunyikan, langsung mengakui dengan tulus, tetapi bagaimanapun juga Tuan Song demi keselamatan putrinya di masa depan masih ingin menghentikan pernikahan ini, sementara Nansing menderita memikirkan hal itu semalaman dan akhirnya tidak memutuskan untuk menyerah. Dia ingin menggunakan kesempatan terakhir ini untuk mendengar pendapat dari Xiao Yu sendiri. Urusan Song Xiao Yu yang memang sudah kacau kini ditambah Song Ding Ding juga tidak bisa tenang. Pangeran Nanrui karena menyukainya Ding Ding sehingga berkali-kali datang ke kediaman untuk mencari kesempatan bertemu dengannya. Sementara dia Ding Ding jelas tidak memiliki sedikit pun minat padanya sehingga mengabaikannya. Dalam perjalanan kembali, tanpa sengaja bertemu Shang Guanhe, mata mereka berdua bertemu tetapi Ding Ding pasti tidak menyadari bahwa Li Shiliu yang menyelamatkannya hari itu adalah dia Shang Guanhe. Shang Guanhe tidak suka sikap sombong Ding Ding saat itu sehingga terus-menerus mengomel pada Nansing. Dia Nansing tidak peduli, hanya sibuk memeriksa buku catatan di dalam kamar. Tiba-tiba dia menemukan banyak perubahan aneh, langsung tahu ada seseorang yang menyusup. Beberapa hari kemudian dia Nansing memang berhasil menangkap pencuri itu yang tidak lain adalah Chu Gui Hong. Gui Hong datang ke sini tujuannya untuk mengambil kembali buku Tianyu dari tahun lalu yang pernah dia berikan kepada Nansing, tetapi Nansing kini justru ingin langsung membakarnya. Mereka saling bergelut dalam kemarahan, sama-sama mengungkapkan kekesalan masing-masing. Gui Hong selalu berpikir Nansing meninggalkannya dalam pertempuran tahun itu,
sementara Nansing selalu terluka karena di masa lalu Gui Hong membelakanginya. Tak ada yang mendengarkan siapapun, akhirnya mereka kembali pada kebencian lama yang belum terungkap. Pernikahan Song Xiaoyu baru saja diumumkan tetapi sudah terjadi begitu banyak hal tak terduga. Selir mulia di istana khawatir takut dia Song Xiaoyu akan melarikan diri sehingga memanggil orang untuk membawanya ke istana Balairung, kediaman untuk beristirahat bersamanya selama beberapa hari. Tuan Song juga tidak keberatan dengan hal ini karena beliau juga sudah mendengar kata-kata tulus Nansing sehingga menyerahkan segalanya pada keputusan putrinya. Song Xiaoyu dengan canggung masuk ke Balairung dan duduk bersama Selir mulia untuk berbincang. Melihat Selir mulia menaruh terlalu banyak harapan pada pernikahan ini, dia Xiaoyu tidak tahan lagi dan terus terang mengakui fakta bahwa dia ingin membatalkan pernikahan dengan Nansing. Selir mulia yang mendengar hal ini merasa sangat sedih tetapi tidak ingin menyerah, tetap memutuskan untuk menahan Xiaoyu agar tetap di sana menunggu hari dia mengubah pikirannya. Beliau Selir mulia memikirkan cara lalu menyusun rencana mengundang para nyonya Pehaun Han lain beserta putri mereka ke istana, ingin merekrut selir tambahan untuk Nansing untuk melihat apakah Xiaoyu akan terpengaruh dan mengubah pikirannya atau tidak. Para nyonya yang masuk ke istana mendengar niat Selir mulia semuanya menghindar dan melempar tanggung jawab pada Xiaoyu sehingga membuat Nansing sangat tidak senang. Dia Nansing mampir di tengah jalan tetapi telah menakut-nakuti mereka hingga terkejut. Selir mulia saat ini karena minum teh susu buatan Xiaoyu yang tidak cocok sehingga tubuhnya menjadi lemah dan perlu masuk untuk beristirahat. Xiaoyu merasa bersalah sehingga dia sendiri yang merebus obat untuk beliau. Melihat Nansing, dia Xiaoyu tiba-tiba ingin berterima kasih kepadanya karena selalu membela dirinya, membuat Nansing sesaat merasa sangat gembira. Sementara Xiaoyu dan Nansing sedang bersenang-senang di istana, di Tanjiangyu, Xiang Guanhe harus bersusah payah mencari cara untuk menghadapi Song Dingding. Dingding selalu sering berkunjung, setiap kali membawa lukisan untuk dihadiahkan kepada Li Shiliu yang siang malam dirindukannya. Bertemu Xiang Guanhe, dia sama sekali tidak bersikap sopan, selalu mengkritik yang membuatnya Xiang Guanhe marah besar. Namun di luar itu, Xiang Guanhe malah mencari alasan untuk menolak Dingding dengan menyamar sebagai Li Shiliu sekali lagi. Dia Xiang Guanhe awalnya berpikir bisa mengucapkan kata-kata pahit dan kejam sedikit agar Dingding pergi, membuatnya melepaskan perasaannya tetapi sebaliknya, bukan hanya tidak bisa mengalahkan pandangan teguhnya, dia juga dibuat tergerak tidak sengaja melihat kesamaan di antara keduanya sehingga dia terpaksa menjawab seadanya lalu kabur. Song Xiaoyu di sisi lain selesai merebus obat untuk Selir mulia malah disuruh beliau membawa makanan untuk Nansing. Tahu pasti Selir mulia ingin menjodohkan lagi, dia Xiaoyu tidak melawan dan terus mengejarnya Nansing tetapi malah tidak sengaja mendengar percakapan antara dia Nansing dan Jenderal Gao. Jenderal Gao selalu ingin dia Nansing menikahi kedua kakak beradik di keluarga Song agar bisa sepenuhnya mendapatkan pengaruh kediaman Song, jika tidak akan diancam oleh Nan Rui. Tetapi jawaban dia Nansing tetap sama sekali tidak setuju, sementara Xiaoyu yang mendengarnya tidak jelas hanya tahu bahwa plot kakak beradik memperebutkan suami yang klise benar-benar akan terjadi. Song Dingding seharian di Tanjiangyu menunggu jawaban Li Shiliu terus-menerus, tanpa sengaja malah menemukan jalan masuk ke ruang rahasia penempaan pedang mereka. Melihat pedang Tianyu sehingga dia diam-diam membawanya pulang, hanya meninggalkan surat yang ingin bertemu Li Shiliu di kediaman Song. Xiang Guanhe yang mengetahui hal itu tidak tergesa-gesa, malah ingin pergi sendiri ke sana untuk menemuinya. Xiang Guanhe kehabisan akal, datang sendiri mencari Dingding untuk beradu argumen tetapi malah dimaki-maki habis-habisan keluar ke kandang ayam olehnya sehingga akhirnya harus muncul lagi dengan identitas Li Shiliu. Dingding mengajukan syarat asalkan dia Li Shiliu memberinya 3 hari untuk mencoba hidup dengan kehidupan dia Li Shiliu. Jika dia Li Shiliu belum tergerak, barulah saat itu dia Dingding akan memutuskan. Xiang Guanhe tidak punya pilihan lain sehingga setuju. Song Xiaoyu di kediaman Selir mulia tidak bisa tidur karena memikirkan plot klise dalam naskah itu. Jika benar-benar seperti itu, dia tidak ingin melihat hidup Dingding hancur. Bagaimanapun juga, dia tetap pion pertama yang menjadi sasaran, jadi dia akan berkorban sekuat tenaga terlebih dahulu. Keesokan paginya Xiaoyu mendatangi Selir mulia memohon agar beliau mengizinkannya pindah ke kediaman Nansing untuk tinggal. Selir mulia tentu saja menyetujui menjodohkan mereka berdua. Xiaoyu begitu sampai di tempat Nansing sengaja berlagak mengerti sop tahu dan menggunakan nada bicara yang manja menggoda, merajuk yang hanya membuat dia Nansing bisa menahan tawa. Namun tujuan sebenarnya dia Xiaoyu datang ke sini adalah untuk menyelidiki Nansing. Tindakan Nansing yang melindungi Xiaoyu membuat Jenderal Gao memperhatikannya. Beliau Jenderal Gao menggunakan masalah tahta untuk menekan dia Nansing, sementara Nansing tetap teguh pada keputusannya. Xiaoyu di sisi ini takut bahwa selama waktu ini Nansing akan berhubungan dengan Dingding sehingga dia melakukan berbagai cara untuk menyebarkan berita di sini. Hampir saja dia Xiaoyu menemukan topeng yang disembunyikan Nansing di samping tempat tidur. Untungnya dia Nansing berhasil menghentikannya tepat waktu. Dingding dan Xiang Guanhe di Tanjiangyu telah memulai salah satu hari perkenalan pertama. Xiang Guanhe sengaja membawanya ke Tanjiangyu untuk bermain taruhan. Melihat kerumunan orang yang kasar membuatnya muak, tetapi Dingding bukan orang yang mudah dihadapi, berani bermain berani menanggung.
dia Dingding sekali bertaruh langsung menang. Dengan satu tangan dia membawa pulang semua emas Ahu, hingga membuat dia Ahu menangis histeris. Keesokan harinya adalah hari pengalaman hidup Dingding. Xiang Guanhe pasti tidak boleh melewatkan kesempatan untuk bermain peran ini. Seharian penuh berjalan-jalan di jalanan dia Xiang Guanhe berpura-pura menjadi orang yang kasar. Akhirnya ketika mampir ke toko jahit, dia Xiang Guanhe sengaja mencela pakaian yang dikenakan Dingding dan berhasil membuatnya marah lalu pergi. Namun tak disangka dia Dingding juga sudah menyiapkan untuknya sepasang pakaian couple dengan segenap usahanya. Meskipun Xiang Guanhe melakukan apa yang harus dilakukan, tetapi melukai Dingding tidak membuatnya merasa nyaman sama sekali. Sementara di sisi ini Song Xiaoyu tidak menyerah, masih terus menyusun cara untuk melumpuhkan fungsi reproduksi Nansing sepenuhnya. Dia Xiaoyu membawa racun tetapi mengatakan itu adalah tonik obat mujarab dan ingin Nansing mencicipinya. Meskipun Nansing memanggilnya mendekat, dia Xiaoyu rela berkorban agar bisa menyuapkan 1 sendok obat itu kepada dia Nansing. Dengan jarak sedekat ini, keduanya merasa sedikit canggung, akhirnya malah menumpahkan mangkuk obat. Xiaoyu juga dibuat kesal setengah mati oleh Nansing sehingga dia pergi dengan malu. Sementara dia Nansing terlihat sangat gembira. Xiang Guanhe setelah mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Dingding, seharian hanya tahu minum arak. Pedang belum berhasil diambil kembali, tetapi dia Xiang Guanhe sudah melukai hati seorang gadis yang tulus. Sekarang dia juga tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan bos besar Nansing. Tepat saat itu, Nansing juga tiba di Tanjiangyu. Dia terkejut terguncang saat mendengar pedang itu telah diambil. Nansing kembali tepat waktu dan mendengar kabar pedang itu diambil, sehingga Xiang Guanhe hanya bisa mengikuti dia Nansing untuk terus menjelaskan. Dia Xiang Guanhe selalu menyebut-nyebut Song Dingding. 1 atau 2 kali selalu dia Dingding, jadi dia Xiang Guanhe memohon Nansing memberinya 3 hari untuk menyelesaikan penyelidikan dan memutus perasaan Dingding. Dia Xiang Guanhe akan membawa barang itu kembali untuk Nansing. Nansing sebenarnya tidak menyalahkannya separah itu, tetapi tidak menyangka Xiang Guanhe juga suatu hari memperhatikan wanita, sehingga dia berniat mengejek. Mengenai Song Dingding, yang terluka oleh kata-kata Li Shiliu, dia sedih dan melukis lebih banyak potret wajah lainnya tentang dia Li Shiliu lalu, dengan marah menangis dan merobek semuanya. Dan pemandangan ini disaksikan seluruhnya oleh Xiang Guanhe. Dia Xiang Guanhe masih merasa bersalah di hati sehingga datang ke sini untuk melihat Dingding. Sementara Dingding sedang menderita karena Li Shiliu, Song Xiaoyu di sini siang malam hanya selalu khawatir dengan firasat buruk. Mengikuti dengan cermat tingkah laku dan gerak-gerik Nansing, Nansing tidak mengetahui niat dia Xiaoyu karena rekan sejawatnya sehingga sekalian bertanya sedikit banyak tentang Dingding. Namun Xiaoyu setelah mendengar itu malah mengira Nansing benar-benar punya niat jahat sehingga mencari alasan untuk pergi terlebih dahulu untuk membuat perhitungan. Dingding keesokan harinya sementara meninggalkan sedikit luka di hati, ikut keluar untuk menikmati pemandangan dan melihat bunga bersama para nona. Pangeran ke-18 juga kebetulan datang ke sini untuk memamerkan diri di hadapannya. Entah mengapa dia pangeran ke-18 malah mengatakan banyak hal yang sesuai dengan keinginan Dingding. Dingding yang curiga langsung memanggilnya keluar lalu membongkar beberapa trik kekanak-kanakan. Xiang Guanhe kebetulan juga ada di sana, baru saja maju membela dia Dingding dari kata-kata tidak menyenangkan para nona, kemudian dia Xiang Guanhe kepergok olehnya Dingding. Xiang Guanhe tahu Dingding tulus tetapi hanya bisa membohongi dirinya sendiri, menolaknya sekali lagi. Dingding kali ini benar-benar menyerah, dia membuat janji dengan dia Xiang Guanhe keesokan harinya di Zikongjia untuk mengembalikan barang. Tidak ada yang menyangka ibu Dingding malah menemukan fakta bahwa dia sering berhubungan dengan pria sehingga membuat keributan yang menyebabkan ayahnya Tuan Song harus lari mencari Xiaoyu. Xiaoyu bersikeras mengira itu adalah Nansing sehingga dia datang menemui Li Shiliu untuk meminta bantuan. Nansing yang kini mendengar cerita ini juga merasa tercerahkan, terbuka pikirannya. Dia Nansing bahkan belum pernah memperhatikan Dingding. Melihat dia Xiaoyu begitu gigih, Nansing tanpa ragu mencium Xiaoyu. Dari ciuman itu, Xiaoyu juga mengetahui bahwa Li Shiliu adalah pria heteroseksual sejati. Dia Xiaoyu kembali dengan gembira. Nansing di sisi ini juga dengan semangat tinggi duduk minum beberapa gelas arak bersama Xiang Guanhe. Xiang Guanhe mengingat kembali identitasnya yang pernah menjadi tahanan dan merasa sangat jauh dari Dingding. Jika tidak ada Nansing, maka tidak ada dia Xiang Guanhe di masa kini. Tetapi berkat nasihat Nansing lah Xiang Guanhe baru mendapat dorongan untuk menemui Dingding sekali lagi. Xiaoyu setelah meninggalkan Tanjiangyu lalu lari menemui Dingding untuk membujuknya. Keduanya berbicara dengan sindiran tetapi tidak menjelaskan identitas masalah dengan jelas sehingga sama sekali tidak berhasil membujuk Dingding. Sementara Nanrui karena sebelumnya melihat Li Shiliu dan Dingding bersama sehingga menyuruh orang menyelidiki Li Shiliu. Tak disangka penyelidikan malah menemukan Xiang Guanhe adalah narapidana yang kabur sehingga dia menarik Chu Guihong ke Tanjiangyu untuk menangkap orang. Nansing di sisi ini tentu saja tidak membiarkan mereka bertindak semena-mena dengan mudah.
Pasukan Tianyu dan Chu Guihong datang dengan marah ke Tan Jiangyu untuk menekan Shang Guanhe dengan tuduhan. Mengetahui dirinya tidak bisa lolos dengan mudah, Shang Guanhe meminta Nansing untuk menemui Ding Ding, sementara dia sendiri akan pasrah membiarkan pasukan Tianyu menangkapnya. Tetapi saat Nansing pergi, di sisi Ding Ding terjadi insiden. Dari pelayan Ding Ding, Xiao Yu mengetahui bahwa hari ini Ding Ding akan keluar untuk menghancurkan harga dirinya sendiri agar tidak dipaksa menikah dengan pangeran ke-18, sehingga dia khawatir dan lari ke Tan Jiangyu untuk mencari Li Shiliu. Tepat pada saat Shang Guanhe berniat melawan dan melarikan diri dari pasukan Tianyu. Mendengar kabar ini, Shang Guanhe tidak bisa lari saat ini juga. Nansing dengan identitas Li Shiliu mendatangi Song Dingding. Tidak disangka, bukan hanya pedang tidak bisa diambil kembali, Nansing yang menyamar sebagai Li Shiliu malah diberi obat oleh Ding Ding sehingga tubuhnya tidak bisa melawan. Setelah itu identitas Nansing sebagai Nansing juga terbongkar di depan Ding Ding. Xiao Yu yang memimpin orang lari ke sungai melihat pemandangan pria dan wanita yang tidak senonoh bersama sehingga sangat marah. Xiao Yu membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi Ding Ding. Ding Ding dibawa kembali ke kediaman, di sekelilingnya penuh dengan pasukan berjubah hitam Nansing yang berjaga-jaga. Song Xiao Yu saat ini benar-benar marah dan mendatangi Nansing untuk mempertanyakan menuntut. Kesannya terhadap Nansing semakin hari semakin buruk. Dia menegaskan Nansing karena kekuasaan sehingga bersedia menguasai kedua putri keluarga Song. Nansing karena identitas Li Shiliu tidak dapat membela dirinya sendiri, hanya bisa mengurus masalah di depan mata. Shang Guanhe saat ini ditangkap oleh Guihong untuk diinterogasi. Tetapi Shang Guanhe adalah orang yang cerdas dan licik sehingga tidak mudah memberikan pengakuan. Shang Guanhe mengajukan permintaan untuk bertemu Baginda Kaisar yang membuat Guihong tak berdaya. Guihong tidak membutuhkan pengakuan Shang Guanhe lagi. Dia ingin menggunakan Shang Guanhe sebagai pion untuk memancing Nansing ke dalam jebakan agar bisa ditangkap dengan mudah satu tangan. Keesokan harinya segera setelah Ding Ding baru sadar, Nansing sudah masuk ke kediaman untuk menemuinya pertama kali. Ding Ding begitu melihatnya langsung tahu bahwa inilah cara Nansing memblokir berita sekaligus melindungi identitas. Nansing juga tidak ingin menyembunyikannya lagi dari Ding Ding dan mengungkapkan cerita Shang Guanhe. Ding Ding baru saat ini mengetahui dengan jelas bahwa orang yang selama beberapa hari dia cintai adalah Shang Guanhe. Tetapi karena masalah sudah sejauh ini, Nansing membutuhkan Ding Ding untuk menjaga rahasia. Ding Ding yang cerdas memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Nansing. Dia akan menjaga rahasia untuk Nansing, dan Nansing harus menjanjikan dua hal kepada Ding Ding. Menyelamatkan Shang Guanhe dan seumur hidup ini hanya menikahi kakak perempuannya yaitu Xiao Yu. Nansing baru saja selesai mengurus urusan di kediaman keluarga Song dan keluar, dia kembali bertemu dengan pasukan Tianyu dan Chu Guihong untuk pertama kalinya. Mereka ini mengundang Nansing kembali ke Jing Zhaoyin untuk membantu menginterogasi Shang Guanhe, tetapi itu hanya alasan bagi Guihong untuk memancing Nansing ke dalam jebakan. Nansing tahu betul tetapi sama sekali tidak gentar. Ketika tiba di penjara, tiba-tiba sekelompok orang berpakaian hitam menyerbu masuk ke dalam penjara. Tak disangka Guihong sudah selangkah lebih maju tinggi tangan, dia menempatkan orang untuk menyamar sebagai Shang Guanhe. Sementara Shang Guanhe yang asli telah dikunci di tempat lain. Menghadapi situasi ini, Nansing juga sedikit menghormati Guihong. Chu Guihong karena terlalu terburu-buru ingin memancing Nansing ke dalam jebakan, dia merasa sombong bangga diri dengan rencana yang disusunnya, tidak menyangka Nansing selalu lebih unggul darinya, menghitung satu langkah di depan. Kejadian hari ini di penjara besar jika sampai ke telinga Baginda Kaisar malah akan merugikan Guihong. Guihong tidak bisa membantah logika Nansing, sehingga sementara mengabaikan masalah ini. Song Xiao Yu di kediaman Song hari ini tiba-tiba didatangi Baginda Kaisar secara langsung untuk menemuinya. Baginda Kaisar memang sudah mendengar cerita Ding Ding sehingga mencari alasan datang ke sini untuk menghukum Xiao Yu, sekaligus memberinya dua pilihan. Satu, adalah bersama-sama memasukkan Ding Ding menjadi selir, atau dua, bersaksi bahwa Nansing mencelakai Ding Ding untuk menjatuhkan hukuman padanya. Nansing mengenai Xiao Yu, dia malah secara terang-terangan mengajukan permintaan pembatalan pernikahan. Karena hanya dengan begitu Nansing tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh kekuatan keluarga Song. Baginda Kaisar tidak perlu tahu apa-apa, asalkan mendengar hal yang merugikan Nansing maka beliau langsung menyetujui permintaan Xiao Yu. Nansing sepanjang hari berhadapan dengan berbagai masalah yang melelahkan. Dari arah yang penuh musuh, mendengar Xiao Yu ingin bertemu dengannya, Nansing cepat-cepat lari ke tempatnya. Tetapi tak disangka Xiao Yu malah menyerahkan kepadanya dekret kekaisaran pembatalan pernikahan dari Baginda Kaisar. Nansing benar-benar kecewa, hingga akhirnya Xiao Yu tetap tidak memilih untuk mempercayainya. Xiao Yu memang sudah mengukir jelas di hatinya gambaran Nansing yang kejam sehingga Xiao Yu tanpa belas kasihan langsung berbalik pergi. Tetapi sampai dia pulang ke rumah berbicara dengan Ding Ding, Xiao Yu baru perlahan-lahan berubah pikiran. Ding Ding yang tahu tentang pembatalan pernikahan sangat mencela Xiao Yu. Karena janji kepada Nansing, Ding Ding tidak bisa mengatakan kebenaran,
hanya bisa secara terselubung menyiratkan hubungan antara Nansing dan Li Shiliu. Xiao Yu memutar kembali waktu, mengingat pertemuan pertamanya dengan Li Shiliu lalu mekanisme naskah. Akhirnya dia pun menyadari satu kebenaran, bahwa Li Shiliu sebenarnya adalah Nansing. Guihong yang tidak berhasil menangkap Nansing kini menargetkan Tan Jiangyu bersama kelompok Ye Youshen. Dia Guihong, faksi musuh menyebar pengumuman besar di mana-mana yang ingin rakyat mengepung dan menangkap Li Shiliu. Nansing di sisi ini memimpin Ye Youshen melarikan diri, tetapi pada saat yang sama dia juga ingin memberi mereka jalan keluar untuk hidup. Memutus semua hubungan, meskipun mereka ingin tetap setia, dia Nansing tetap harus menahan diri dan mengucapkan kata-kata kejam karena pertempuran berikutnya dia tidak bisa kehilangan saudara-saudaranya ini. Xiang Guanhe adalah orang yang bersama Nansing mendirikan Tan Jiangyu. Semua hal yang pernah mereka lakukan sebelumnya adalah hal baik untuk rakyat yang tidak bisa dilakukan oleh istana. Sekarang jika ingin dia Xiang Guanhe melaporkan Nansing, lebih baik nyawanya saja yang diambil, itu lebih berharga. Sementara Song Xiaoyu setelah menyadari kebenaran, dia sendiri lari ke Tan Jiangyu yang kosong. Kini tidak ada siapa-siapa lagi, memegang pisau di tangan, Xiaoyu menusukkannya langsung ke tubuhnya sendiri. Tepat pada saat itu, mekanisme naskah plot berfungsi. Nansing yang sedang berada di sana ditarik untuk menghentikan pisau di tangan Xiaoyu dengan pakaian yang dikenakannya adalah milik Li Shiliu. Song Xiaoyu meskipun sudah tahu sebelumnya bahwa Nansing adalah Li Shiliu, tetapi kali ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri dia Nansing mengungkapkan identitasnya membuat dia Xiaoyu tetap tidak bisa menerima kebenaran. Nansing hingga saat ini masih ingin menjelaskan kepada dia Xiaoyu, tetapi Xiaoyu yang memang sudah memiliki kesan buruk terhadap dia Nansing ini malah menyadari perasaannya selama ini ditipu. Dia mengira Nansing benar-benar ingin memanfaatkan perasaannya sehingga dengan sedih meninggalkan dia Nansing sendirian. Saat ditahan oleh Nansing, dia Xiaoyu bahkan mencoba menggunakan pisau kecil menusuk tangan dia Nansing, dan ketika keluar dia bertemu pasukan Tianyu, dia Xiaoyu dibawa kembali menemui Guihong untuk diinterogasi. Nansing kini hampir hancur, dia ingin melindungi Xiaoyu sampai akhir. Tetapi di belakangnya ada Jenderal Gao yang mempersulit, membuatnya sulit untuk bertindak. Xiaoyu yang di hatinya belum sempat sembuh mengalami ketenangan sudah dibawa oleh Ronghua untuk menemui Guihong. Guihong mengira dia Xiaoyu sudah bertemu Li Shiliu sehingga membawanya ke sini. Merasa tidak mendapatkan apa-apa dari interogasi dan malah dibuat marah olehnya Xiaoyu, Guihong menjadi tegang, berteriak keras padanya lalu pergi dari sana. Baginda Kaisar tiba saat sore hari mengundang para pejabat untuk mengajukan petisi mengenai peristiwa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Chu Guihong tentu saja yang paling bersemangat, berdiri mengumumkan masalah Xiang Guanhe dan Tan Jiangyu untuk segera mengalihkan perhatian Baginda Kaisar kepada Nansing. Sementara Nansing yang tenang dan cerdas malah ingin memanfaatkan celah Guihong sebelumnya saat terlibat dengan Li Shiliu untuk menjatuhkan hukuman padanya Guihong. Baginda Kaisar yang memang berpihak dengan cepat mengeluarkan perintah eksekusi mati untuk Xiang Guanhe, sementara logika Nansing sama sekali tidak ingin beliau dengarkan. Berita tentang eksekusi mati Xiang Guanhe keesokan harinya sampai ke telinga Dingding, dia Dingding segera lari meminta bantuan Xiaoyu. Xiaoyu sekarang tidak punya siapa-siapa lagi untuk mendukung. Nansing adalah Li Shiliu sehingga dia Xiaoyu jelas tidak bisa meminta bantuan. Dia tiba-tiba teringat Ye Youshen. Di malam hari, keduanya lari mencari mereka. Kelompok Ye Youshen di sisi ini mendengar kabar Xiang Guanhe dihukum mati, menjadi gelisah tidak bisa duduk diam. Along bahkan ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri menerobos masuk untuk merampok penjara, tetapi tepat pada saat itu kedua nona datang. Mereka bersama-sama menyusun strategi, merampok penjara pasti akan kehilangan nyawa. Hanya bisa mencari cara untuk membuka kembali kasus pencurian uang untuk bantuan bencana tahun itu yang melibatkan Xiang Guanhe. Jika menemukan jalan untuk membersihkan namanya, masih ada kesempatan. Perasaan Dingding dan Xiaoyu terhadap bos besar pertama dan bos besar kedua dari Tan Jiangyu begitu mendalam, namun setiap kali Ahu menyebutkannya, kedua orang itu malah marah dan menyangkal. Bagaimanapun waktu mereka hanya tersisa sampai besok pagi. Langit mulai cerah saat eksekusi mati Xiang Guanhe pun telah tiba. Di sekeliling tempat eksekusi semuanya adalah pasukan Tianyu dan Jenderal Gao. Namun Nansing memang tidak tinggal diam, dia sudah menyiapkan terowongan di bawah, menunggu saatnya tiba lalu membakar tempat eksekusi untuk menyelamatkan orang. Xiang Guanhe menyadari hal ini namun tidak setuju, dia melangkah keluar dari area tutup terowongan, ingin menerima kematiannya sendiri. Tetapi saat pedang eksekusi mati diayunkan, kelompok Ye Youshen sudah tiba di tempat. Mereka Ye Youshen sekaligus mengancam dan sesuai aturan dengan hormat memberi hormat kepada para pangeran, ingin menggunakan cara yang adil untuk menyelamatkan Xiang Guanhe. Chu Guihong melihat Ye Youshen ingin membuat kekacauan, dia pun ingin memanggil pasukan Tianyu untuk menekan, tetapi tepat pada saat ini Song Xiaoyu dan Song Dingding malah berlari datang. Mereka berdua menggunakan logika dan hukum untuk mengungkap kebenaran.
Hanya dalam satu malam penyelidikan, mereka sudah mengungkap ketidakadilan Xiang Guanhe. Tahun itu karena pejabat wilayah melakukan korupsi saat banjir sehingga rakyat menderita, Xiang Guanhe sendirilah yang mempertaruhkan nyawa merampas emas hasil korupsi dan mengembalikannya kepada rakyat. Oleh karena itu, seharusnya kasus itu adalah menyelidiki kasus korupsi pejabat istana dan bukan menimpakan semua kesalahan pada Xiang Guanhe. Nansing saat itu karena ditekan oleh Jenderal Gao sehingga mengabaikannya memejamkan mata, tetapi di belakang dia juga meninggalkan jalan keluar jalan hidup untuk Xiang Guanhe. Kebenaran terungkap di depan mata, Nansing pun diam-diam menghela napas lega karena telah menyelamatkan nyawa Xiang Guanhe. Tetapi Xiao Yu setelah itu malah mencela dia Nansing karena menganggap remeh perasaan Ye Yousheng. Selama ini karena mempercayainya, mereka menyerahkan nyawa kepada dia Nansing untuk melakukan berbagai hal. Nansing sendiri berkat kritik Xiao Yu juga sudah mulai berubah. Dia ingin hidup sesuai dengan dirinya sendiri sehingga membuat keputusan. Dia ingin Ye Yousheng mengikuti pasukan Tianyu untuk diinterogasi lalu dibebaskan dan hidup dengan terhormat di bawah terang. Tidak lagi karena dia Nansing sehingga berjalan dalam kegelapan, Ye Yousheng meskipun melalui apapun akhirnya hanya mendengarkan setiap perintah Nansing. Nansing hidup bertahun-tahun di bawah tekanan Jenderal Gao dan seluruh istana. Kini dia tidak lagi ingin terikat dengan apa yang disebut keluarga kekaisaran. Mengabaikan perkataan dan perhitungan para pejabat istana, Nansing berdiri di depan Baginda Kaisar mengakui semua kesalahannya dan identitasnya sebagai Li Shiliu, hanya memohon agar hukuman dijatuhkan hanya kepada dirinya sendiri. Tidak lagi menduduki posisi pangeran, hanya hidup seumur hidup untuk rakyat. Tuan Song yang menyadari jati diri Nansing yang sebenarnya juga berbicara membelanya. Baginda Kaisar yang tidak perlu melakukan apa-apa sudah bisa menyingkirkan pangeran yang selalu mengancam posisinya, maka langsung setuju. Nansing diseret keluar dengan kejam oleh Baginda Kaisar untuk dicambuk 60 kali di pos pangeran di depan para pejabat. Semua orang merasa sakit hati tetapi tidak berani angkat bicara. Saat istirahat pengadilan, Chu Guihong mengikuti untuk bertanya kepada Tuan Song mengapa beliau membela Nansing, tetapi sebenarnya beliau hanya bersikap adil dengan melihat benar salah. Sementara itu, Guihong selama ini bekerja tanpa membedakan urusan pribadi dan publik, bahkan bisa membahayakan Xiao Yu. Xiao Yu, setelah semua yang terjadi, duduk merenungkan dirinya sendiri. Mungkin sejak awal segala sesuatu bisa dilihat dari banyak aspek lain. Dia tidak lagi peduli dengan naskah. Ini adalah pertama kalinya dia duduk makan bersama keluarganya, benar-benar menikmati sepenuhnya apa yang terjadi di depan mata tanpa memikirkan untung rugi. Nansing menebus sendiri semua perbuatan hitam putih yang telah ia lakukan selama ini, tetapi Kaisar di istana terus merencanakan intrik. Ia masih takut suatu hari Nansing masih memegang kekuasaan militer dan akan memberontak untuk merebut tahta. Guihong di sisi ini pun mengambil kesempatan dan bertekad tidak akan membiarkan Nansing. Tuan Song sudah lama sekali tidak menikmati makan malam hangat bersama keluarga seperti itu sehingga beliau minum terlalu banyak dan akhirnya harus dipapah oleh Xiao Yu sampai keranjang. Mengetahui Xiao Yu tidak senang, beliau ingin tahu alasannya. Gadis itu masih belum memahami perasaannya sendiri karena masalah identitas Shiliu dan Nansing. Namun, melihat ayahnya begitu menyayanginya, ia tidak ingin mengecewakan beliau. Xiao Yu punya rencana sendiri untuk melakukan perjalanan keluar dari ibu kota. Nansing yang baru saja menerima puluhan cambukan, setelah mendengar kabar bahwa Xiao Yu akan pergi, segera berlari ke kediaman untuk mencarinya. Dia datang ingin memohon agar gadis itu memberinya satu kesempatan lagi, tetapi hati Xiao Yu saat ini sudah terlalu terluka sehingga tidak bisa memaafkannya lagi, lalu mengusir Nansing. Nansing menangis untuk pertama kalinya karena seseorang. Dengan sedih ia melangkah pergi, dan setelah dia pergi, Xiao Yu juga menyadari bahwa dia terluka, tetapi sudah tidak sempat mengejarnya. Nansing baru saja keluar dari gerbang, belum sempat menahan kesedihan, ia sudah mendengar kabar bahwa Selir Mulia ingin memohon kepada Kaisar mengenai paman dari pihak ibunya, Jenderal Gao. Meskipun Selir Mulia berlutut di hadapan Kaisar memohon untuk kakak laki-lakinya, permohonannya tidak dihiraukan oleh Kaisar. Melihat Nansing datang, beliau malah semakin merendahkan dan mengajukan permintaan yang sulit diterima. Nansing hanya bisa memapah Selir Mulia kembali tanpa ia sadari. Sebelum diasingkan, Jenderal Gao telah membohongi Guihong tentang surat permohonan bantuan kala itu yang ditujukan kepada Nansing untuk menambah kebencian terhadapnya. Namun, baru beberapa langkah kereta beliau berjalan, bom yang sudah dipasang di bawahnya tiba-tiba meledak membuat semua orang terkejut. Song Xiao Yu tidak menunggu lebih lama dan memutuskan untuk naik kereta kuda berangkat di malam hari. Sepanjang perjalanan Nansing menyuruh orang untuk mengawalnya dengan ketat demi melindunginya. Tak disangka, mereka bertemu dengan sekelompok pembunuh bayaran dengan keterampilan tinggi. Xiao Yu jatuh ke dalam bahaya dan terpaksa menyelamatkan dirinya sendiri. Sesuai ingatannya dalam naskah, adegan ini dulunya diatur oleh Nansing karena ingin mengambil hati pemeran utama wanita, maka kali ini Xiao Yu mengambil risiko. Ia lari bersembunyi sementara di dalam gua, dengan gigih menghadapi dan bergumul dengan mereka. Setelah itu ia juga menggunakan jaring gigi untuk menjebak yang membuat mereka tertinggal di belakang. Tapi
Tepat pada saat ini, Nansing muncul dan menariknya untuk melarikan diri. Kedua orang itu terdesak ke jalan buntu, tidak ada pilihan lain selain melompat turun dari tebing. Untungnya mereka berdua jatuh ke sungai. Xiao Yu dengan susah payah berhasil membawa Nansing ke darat. Dipanggil berkali-kali dia tidak sadar, dia mulai khawatir memberikan napas buatan kepadanya. Melihat Nansing tidak bergerak lagi, ia mengira dia sudah meninggal. Xiao Yu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Menangis terseduh-seduh memanggil namanya. Nansing sepertinya mendengarnya sehingga kemudian secara ajaib bangun membuat Xiao Yu sangat bahagia, tidak tertahankan memeluk Nansing sambil mencercanya. Nansing dan Xiao Yu jatuh di sini, hanya bisa duduk menunggu Fu Gui datang mencari bantuan. Nansing berpura-pura sebagai pria jantan ingin menggunakan kayu untuk menyalakan api, tetapi setelah setengah jam masih belum selesai membuat Xiao Yu bosan. Namun, bagaimanapun juga ia sudah tahu bahwa insiden kali ini berbeda dengan naskah. Bukan Nansing yang menyuruh kelompok orang itu datang, tetapi dia murni datang hanya karena ingin melindunginya saja. Permainan babak ini ia anggap sudah menang. Nansing diam-diam menatap Xiao Yu. Di bawah cahaya api dia akhirnya bisa mengakui perasaannya terhadap gadis itu. Dia ingin gadis itu memaafkannya agar bisa melamar Xiao Yu sekali lagi. Xiao Yu sesaat mendengar kata-kata ini sehingga malu-malu menghindari tatapannya. Bagi dirinya semua hal ini tidak mungkin. Meskipun hatinya bergetar, Xiao Yu tetaplah seseorang yang berasal dari dunia lain. Ada banyak hal yang Nansing pada dasarnya tidak mengerti dan tidak bisa mendekatinya. Nansing ingin ia berharap untuk melangkah maju, tetapi saat itu Fu Gui membawa bala bantuan sehingga keduanya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi satu sama lain. Pagi berikutnya setelah kembali ke kediaman, Tuan Song dan Song Yiding baru mengetahui tentang Xiao Yu yang ingin melarikan diri tadi malam. Xiao Yu masih ingin membela diri bahwa ia hanya ingin pergi pada jam itu, tetapi telah disela oleh Nansing. Dia membesar-besarkan cerita pembunuh bayaran tadi malam untuk membuat Tuan Song khawatir, sehingga memutuskan melarang Xiao Yu keluar seenaknya yang membuat gadis itu sangat kesal. Tepat ketika ia mengira semuanya sudah selesai, tak lama kemudian Nansing menerima kabar buruk tentang kematian Jenderal Gao. Para pejabat yang pernah berada di bawah komandonya, semua berdatangan menunggu keputusan Nansing. Dia saat ini tidak ingin terlalu banyak perhitungan. Ia hanya memerintahkan keluarga Jenderal Gao pergi ke pengadilan ibu kota untuk menuntut jenazah Jenderal Gao dari Chu Guihong. Nansing tidak bisa tidak curiga bahwa Guihong kemungkinan besar akan kembali memanfaatkan masalah ini untuk menjebaknya di masa depan. Chu Guihong benar-benar ingin memanfaatkan masalah ini untuk naik jabatan. Dia masih curiga Nansing ingin membalikkan kasus pertempuran kala itu, tetapi karena Kaisar berhati-hati, Guihong tidak bisa bertindak. Hari ini, Shen Yeo dibebaskan sesuai perintah. Yiding sudah tiba di depan gerbang untuk menjemput Xiang Guanhi yang baru melihatnya saja sudah ingin kembali masuk ke penjara. Nansing sudah selesai, gadis itu kali ini pasti ingin meminta Guanhi datang ke kediaman Song untuk bekerja padanya. Dia akan membayar mahal dan Guanhi yang sedang senggang hanya bisa menurut. Song Xiao Yu saat ini menerima kabar kematian Jenderal Gao, ia pun merasa curiga. Beliau juga merupakan karakter antagonis penting, jadi tidak mungkin meninggal semudah itu. Tapi kini istana sedang ramai bergunjing mencurigai Nansing membunuh Jenderal Gao, sehingga Tuan Song juga tidak ingin ia bertemu dengan pria itu lagi selama waktu ini. Along dan Ahu yang baru saja kembali bersama Shen Yeo atas perintah Nansing melacak petunjuk dan menyelidiki kasus percobaan pembunuhan Xiao Yu sebelumnya. Kedua orang itu menemukan organisasi yang dapat disuap dengan uang agar diizinkan bertemu dengan pemilik mereka. Tidak hanya Shen Yeo yang sedang melakukan penyelidikan, tetapi Guihong juga baru saja menemukan petunjuk untuk pertempuran Ping Fan. Dia bertemu dengan prajurit Tianwu yang mengantar surat tahun itu masih hidup di jalan sehingga dia marah dan menghajar pria itu dengan pukulan. Chu Guihong berhasil menangkap prajurit pengantar surat itu. Dia tidak bisa lagi mengendalikan diri, dengan marah maju menanyainya sementara Lu Yi hanya bisa memohon ampun dengan ketakutan. Guihong selama bertahun-tahun merasa sakit hati karena pengkhianatan dalam pertempuran itu. Jika dia tidak bergantung pada Nansing, ayahnya dan pasukan Tianwu tidak harus berkorban. Lu Yi saat ini benar-benar telah mengakui bahwa Nansing adalah orang yang mengendalikannya. Sekarang dia ingin mengaku bersalah sehingga dia membuat janji dengan Guihong di hutan Jiangsong, agar saat itu ia dapat mengumpulkan cukup bukti untuk mengambil kesaksiannya. Hutan Jiangsong juga merupakan tempat organisasi itu membuat janji bertemu dengan Along dan Ahu. Keduanya tiba lebih awal, secara tidak sengaja mendengar pergerakan sehingga mereka bergegas ke sana. Tak disangka mereka melihat jenazah Lu Yi. Tepat pada saat itu pasukan Tianwu tiba. Guihong melihat adegan ini langsung berasumsi Nansing menyuruh orang untuk membungkam saksi sehingga ia segera memerintahkan Ahu dan Along untuk ditangkap dan diinterogasi. Guihong yang dibutakan oleh kebencian kini tidak lagi peduli pada kebenaran. Ia hanya berharap bisa menjerat Nansing sehingga ia tega menggunakan siksaan untuk memaksa Along dan Ahu mengaku. Ia ingin mereka menggantikan Lu Yi sebagai saksi untuk bersaksi menuduh
menuduh Nansing. Pangeran ke-18 saat ini melihat sikap aneh Gui Hong juga merasa takut ingin menghentikan Gui Hong, tetapi tampaknya Gui Hong sudah benar-benar terlalu jauh menyimpang dari jalan yang benar sejak lama. Saat ini ada seorang ahli bela diri diam-diam masuk ke kediaman pangeran. Rumah sederhana yang tampaknya tidak berpenghuni, tetapi orang yang berada di sana adalah Jenderal Gao yang semua orang kira telah meninggal pada hari ia diasingkan. Beliau dengan santai merencanakan tipuan agar Gui Hong membenci Nansing, agar Nansing dari sini dapat dengan kejam menghadapi Gui Hong. Hanya dengan begitu beliau dapat diam-diam mengendalikan Nansing untuk merebut tahta seperti yang beliau inginkan. Song Xiaoyu setelah beberapa hari sibuk baru bisa duduk di kediaman beristirahat dengan benar. Entah mengapa di sampingnya ada tambahan Xiang Guanhe yang terbaring meratap bersamanya. Dia diseret oleh Yiding ke sini untuk bermain catur dan alat musik sepanjang hari tanpa istirahat sehingga untuk bernapas saja sulit. Jika bukan karena Nansing memintanya datang untuk menemani Xiaoyu, dia pasti akan mempertimbangkannya lagi. Xiaoyu di sisi ini malah beranggapan Nansingnya lah yang lebih kejam daripada Yiding. Namun, dari curahan hati Guanhe, ia juga mengerti betapa sulitnya Nansing dan dia berjuang demi cinta mereka, melewati begitu banyak rintangan pribadi. Sementara itu, Cho Gui Hong yang belum berhasil memaksa Along dan Ahu mengaku lari ke kediaman Song, bahkan ingin memaksa Tuan Song menyerahkan buku catatan tentang pertempuran saat itu kepadanya agar dia bisa mengaturnya sendiri. Tentu saja Tuan Song tidak setuju, pria itu langsung marah besar. Melihat Xiaoyu juga berlari keluar membela Nansing, Gui Hong hanya bisa pergi dengan kecewa. Tetapi di dalam hati rasa kebencian semakin membesar. Nanrui karena melihat kondisi Gui Hong menjadi khawatir terhadap sepupunya, sehingga ia mengumpulkan semua keberanian yang ada untuk menemui Nansing guna membicarakan masalah itu. Berkat Nanrui, Nansing baru tahu informasi lebih lanjut. Ia melihat jelas rencana orang-orang di balik ini. Tetapi tak disangka Nanrui malah ingin ia terpaksa mengakui kesalahan dalam pertempuran itu agar bisa membuat Gui Hong kembali normal, yang membuat Nansing juga kehabisan kata-kata. Bahkan tahta pun Nanrui berani serahkan padanya demi masalah ini. Ia hanya bisa mengantar Nanrui kembali lalu melanjutkan penyelidikannya. Gui Hong tidak ingin menunda-nunda, dengan cepat mengajukan petisi kepada Kaisar, dan Kaisar tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukum Nansing. Sidang Nansing segera dilaksanakan untuk mengungkit kembali kasus di Pingfan. Tanpa perlu dipanggil, Nansing pun masuk sendiri ke Kementerian Hukuman untuk berhadapan dengan Gui Hong atas kejahatan memasukkan bukti palsu untuk menjebaknya, serta menggunakan siksaan untuk memaksa orang tak bersalah. Gui Hong marah tetapi belum bisa membantah karena semua yang dikatakan Nansing adalah kebenaran. Nansing tidak ragu-ragu bahkan ingin Along dan Ahu datang ke sini untuk berhadapan langsung tentang fakta penggunaan siksaan, tetapi Gui Hong punya alasannya sendiri, sehingga akhirnya ia tetap ingin segera menjatuhkan hukuman kepada Nansing. Kabar Nansing sedang diinterogasi segera sampai ke telinga Xiaoyu. Ia sengaja mencari kembali surat-surat yang dikirim Gui Hong kepadanya dan menemukan sedikit bukti, lalu berlari ke Kementerian Hukuman. Nansing di sisi ini masih dengan tenang meninjau kembali keseluruhan insiden di medan perang hari itu. Awalnya pasukan Tianu dikepung, setelah itu Gui Hong menerobos masuk ke kamp musuh untuk menyerang, tetapi gagal. Lalu selanjutnya pasukan Hekyuan tiba di kota U tempat Nansing menjaga perbatasan. Jelas sejak awal sudah ada pengkhianat yang membocorkan susunan pasukan, sehingga musuh dapat dengan mudah mengetahui taktik. Selain itu, Lui itu juga pasti ada orang di belakangnya yang menjamin, sehingga setelah berkhianat baru berani kembali ke ibu kota dengan tenang. Gui Hong tidak menerima kenyataan, hanya ingin memenjarakan Nansing sehingga ia tampak kehilangan akal. Tepat pada saat itu, Xiaoyu berlari datang ingin menggunakan sedikit bukti untuk membersihkan nama Nansing, tetapi Gui Hong yang hina saat ini menyangkal surat yang telah ia tulis untuknya membuat Xiaoyu sangat kecewa. Belum selesai penyelidikan, titah Kaisar sudah tiba menjatuhkan hukuman kepada Nansing atas tuduhan bersekongkol dengan musuh, setelah itu membawanya ke penjara. Nansing difitnah tetapi tetap sangat tenang, karena selama Xiaoyu percaya padanya, hal-hal lain tidak lagi penting. Xiaoyu menyaksikan Nansing harus menderita ketidakadilan dan dibawa ke penjara. Ia bertekad tidak akan menyerah. Ia kembali mencari kembali pertempuran-pertempuran lama di mana Nansing telah berjuang demi semua orang, semua prestasi gemilang yang terkenal miliknya. Lalu membawa semuanya berlari ke istana, berlutut memohon untuk bertemu Kaisar di tengah cuaca dingin itu. Sementara itu, penjara tempat Nansing ditahan saat ini tiba-tiba didatangi beberapa prajurit lain yang menyerang. Orang yang mengikuti di belakang tidak lain adalah Jenderal Gao. Nansing memang sudah menduga semuanya, sehingga tidak menunjukkan keterkejutan. Jenderal Gao melakukan sampai sejauh ini hanya karena ingin mendesak Nansing ke jalan buntu agar dia bersama beliau melakukan pemberontakan, tetapi tepat pada saat itu Kaisar memimpin pasukan datang yang membuat beliau menyadari bahwa dirinya sudah masuk perangkap Nansing. Kenyataannya sehari sebelumnya Nansing telah datang memohon kepada Kaisar untuk bertaruh dengannya demi memancing Jenderal Gao keluar. Kaisar karena menghargai perubahan Nansing selama ini, maka beliau menyetujuinya. Tak disangka,
benar-benar berhasil menangkap Jenderal Gao hari ini. Nansing yang bertaruh agar bisa dibebaskan dari penjara melihat Xiao Yu juga ada di sini. Mengetahui Nansing punya rencana sendiri dan tidak memberitahunya, Xiao Yu meraju karena semua usahanya sia-sia lalu meninggalkannya dan pergi lebih dulu. Meskipun Nansing merengek memohon, ia tetap tidak mau menoleh, lebih baik membiarkan dia membusuk di penjara. Gao Changin setelah bertahun-tahun merencanakan segala intrik jahat ini, akhirnya menerima untuk melepaskan semuanya demi menyambut kematian yang mendekat. Meskipun Jenderal Gao adalah orang yang telah menginjak-injak ratusan nyawa, beliau tetaplah kerabat dekat yang selalu sangat menyayanginya. Kejahatan beliau sebagian juga karena ingin merebut tahta untuknya. Nansing hari ini hanya bisa datang ke sini untuk berlutut memberi hormat kepada pamannya. Semuanya hanya tinggal kenangan. Dan Gao Changin juga harus menebus dosa atas kejahatan yang telah ia perbuat. Para prajurit yang tewas sia-sia dalam pertempuran Ping Fan kini dapat beristirahat dengan tenang. Penduduk ibu kota semua menyalakan lentera berdoa. Nansing adalah orang yang paling menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga merasa dirinya adalah penyebab di balik semua ini, sehingga tidak mudah memaafkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian Nansing, seperti yang telah dijanjikan kepada Kaisar, karena berani mengajukan syarat untuk menjebak jenderal itu, ia rela menyerahkan kekuasaan militer dan baju zirahnya kembali kepada Kaisar. Tetapi Kaisar saat ini tampaknya sudah memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentangnya. Beliau tidak hanya tidak mengambil kekuasaan militer, bahkan mengangkatnya sebagai putra mahkota. Mengenai ibunda Nansing di masa lalu, beliau juga bersedia melepaskan keraguan terhadap Nansing. Setelah segala keluhan yang harus ditanggung Nansing, akhirnya ia secara sah dan resmi mencapai prestasi pertamanya dalam cahaya kebenaran. Saat meninggalkan aula Kaisar, Nansing masih bertemu dengan Nan Rui. Kedua orang itu selama ini hanya karena pusaran kekuasaan harus saling bertarung, kini bisa saling memanggil kakak dan adik. Nan Rui tampaknya berkat Nansing juga sudah jauh lebih dewasa. Dia sepenuhnya mengakui usaha Nansing selama ini yang membuat pria itu sangat senang. Kabar Nansing diangkat menjadi putra mahkota segera sampai ke telinga semua orang di ibu kota. Di antaranya ada Chu Guihong yang masih menyimpan dendam terhadap Nansing, dan ada juga Shen Yeo yang gembira karena bosnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Song Xiaoyu juga sudah mendengar kabar ini. Dia tiba-tiba teringat akan gambaran masa depan berdarah yang menantinya di naskah, sehingga ia bergegas lari untuk menyusun rencana. Ia harus menghentikan plot tidak karuan seperti itu dengan segala cara. Shang Guanhi yang bingung melihat Xiaoyu ingin pergi lagi, tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa mengirim surat meminta bantuan kepada Nansing. Mereka bekerja sama untuk bermain sandiwara demi menipu Xiaoyu. Pertama, mereka menyebarkan kabar bahwa Shen Yeo, karena Nansing diangkat menjadi putra mahkota, telah sepenuhnya diabaikan dan sedang dalam kesulitan. Sampai-sampai Guanhi harus meminta bantuan Dingding. Xiaoyu secara tidak sengaja melihat adegan ini masih sedikit curiga, tetapi melihat Dingding begitu terharu sampai memberikan ciuman kepada Guanhi, ia pun benar-benar yakin bahwa Shen Yeo sedang dalam masalah, sehingga ia bergegas lari ke sana untuk membantu. Ahu dan beberapa saudara Shen Yeo berpura-pura sedih karena Ken Jiang Yue akan dibongkar. Xiaoyu meskipun tidak mau, ia tetap perlu bertemu Nansing untuk membicarakan masalah ini. Anehnya, semua orang proaktif menginginkannya bertemu Nansing. Anggap saja rencana sementara berhasil. Song Xiaoyu begitu saja masuk ke halaman belakang Ken Jiang Yue tanpa tahu bahwa ini semua adalah rencana Nansing. Halaman Ken Jiang Yue hari ini ditanami bunga-bunga. Sesaat kemudian bahkan ada salju turun dan beberapa hewan peliharaan kecil yang menggemaskan yang pernah ia inginkan. Nansing kemudian muncul di atas kuda putih seperti pangeran di atas kuda putih. Dia dengan santai melangkah menuju Xiaoyu, menggunakan ketulusannya untuk menciptakan hal-hal yang gadis itu inginkan. Dia bahkan bersedia meninggalkan harta benda dan Ken Jiang Yue untuknya, hanya berharap Xiaoyu akan menerima lamarannya sekali lagi. Namun, pada akhirnya ia tetap harus menolak dengan berat hati. Baik Nansing maupun orang-orang Shen Yeo tidak mengerti. Dia memendam kekecewaan dalam hati dan mengejarnya, memaksa Xiaoyu harus membawa Nansing ikut agar dia bisa mengetahui kebenarannya. Dia pun menceritakan tentang naskah dan juga semua kematian aneh sebelumnya. Xiaoyu karena berasal dari luar, pada dasarnya baru bisa mengetahui kejadian-kejadian sebelumnya. Jika mereka berdua bersama, semua akan kehilangan nyawa. Nansing masih belum bisa menerima, sehingga ia hanya memohon agar ia diberi waktu. Ia berjalan gontai dalam hujan sampai Fugui menemukannya. Fugui dengan sederhana dan lugu menasihati Nansing. Beberapa kalimat yang tepat sasaran telah membantunya menemukan kebenaran, juga hampir melewati rintangan dunia dalam cerita yang disebut Xiaoyu itu. Xiaoyu di sisi ini harus menghadapi Tuan Song. Beliau karena Kaisar ingin menikahkan Xiaoyu dan Nansing, kini harus membujuknya tentang pernikahan sekali lagi. Xiaoyu meraju pergi keluar bersama Song Yiding untuk berjalan-jalan. Tak disangka ia malah diseret olehnya ke kediaman Nansing. Nansing setelah berpikir semalaman sudah punya cara penyelesaian. Meskipun tidak mungkin dia akan tetap bersikeras berada di sisi Xiaoyu sampai akhir,
Itu sebabnya dia memilih berbagi kekhawatiran gadis itu dengan keluarga Song agar semua orang bersama-sama membantu. Di sini Nansing juga sudah menyiapkan semua yang ia butuhkan agar bisa tinggal beberapa hari. Xiao Yu yang tiba-tiba didorong ke sini belum sempat melawan. Meskipun Nansing terlihat tegas tetapi sebenarnya selalu memikirkan kondisi dan kesiapan Xiao Yu, dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya yang menantikan dan mendesak upacara pernikahan, memutuskan untuk pergi ke istana menemui kaisar untuk memohon agar Tuan Song direkomendasikan sebagai Perdana Menteri. Sebagian karena beliau memang pantas, sebagian lagi agar keluarga Song dapat memiliki posisi yang kuat di istana. Kaisar melihat putranya yang tidak hanya tergila-gila tetapi juga tahu berargumen sehingga beliau pun menyerah. Masalah Kaisar mengeluarkan titah untuk Tuan Song membuat Xiao Yu harus segera kembali. Bukan hanya jabatan Perdana Menteri, keluarga Song juga mendapat lencana bebas hukuman mati. Jadi meskipun Xiao Yu dan Nansing menikah tidak akan memengaruhi urusan istana atau kekuasaan. Bahkan dapat melindungi keluarga Song secara mutlak. Nansing melakukan sampai sejauh ini adalah demi Xiao Yu yang membuat hati gadis itu benar-benar hangat, tetapi pada saat yang sama ia takut dirinya juga akan mengecewakannya. Keesokan harinya Nansing ingin membawa Song Xiao Yu ke bawah pohon Yulau untuk memohon berkah. Meskipun sebelumnya dia tidak punya keyakinan, tetapi selama Xiao Yu percaya pada dewa, dia juga akan begitu. Nansing bertindak tegas tetapi tidak menunjukkan ketergesaan, dia hanya bertekad ingin menunggunya. Baru bisa secara sah dan resmi bersama. Tetapi dia percaya bahwa segalanya bisa berubah. Pada dasarnya, karakter-karakter dalam cerita memang sudah sangat banyak berubah sampai saat ini. Xiao Yu yang pada dasarnya sudah punya sedikit harapan, setelah mendengar Nansing meyakinkannya, akhirnya menyetujui lamarannya. Ia ingin mencoba sekali menghadapi hal-hal di depan mata seperti yang dikatakannya, yang membuat Nansing sangat bahagia. Pernikahan sudah ditetapkan, kini saatnya Nansing mulai sibuk mempersiapkan keamanan mereka berdua di hari pernikahan. Menurut kecelakaan yang dikatakan Xiao Yu, Chu Guihong pasti akan muncul untuk membunuh Nansing, dan dia akan melukai gadis itu. Naskah tidak masuk akal itu ia juga tidak mengerti, tetapi bagaimanapun juga dia tetap berlari memohon titah kaisar untuk sementara memindahkan pasukan Tianwu pergi ke Pingfan agar Guihong tidak hadir dalam pernikahan mereka berdua. Kaisar karena sudah terbiasa dengan kebiasaan Nansing yang sering datang demi istrinya, hanya melambaikan tangan setuju lalu menyuruhnya pergi. Dia juga berpesan kepada Shen Yeo untuk berjaga siang malam di gerbang kota demi menjamin keamanan mutlak. Hari pernikahan pun tiba, berlawanan dengan naskah, kali ini Xiao Yu dinikahkan dengan Nansing di bawah restu semua orang. Di sini ia memiliki keluarga, teman, dan juga seorang Nansing yang sangat mencintainya. Melangkah ke atas tandu pengantin Xiao Yu baru mengerti bagaimana rasanya bahagia. Namun, tepat saat iring-iringan pengantin berlangsung, Guihong muncul menghalangi jalan Nansing. Memang benar Guihong tetap akan muncul dan Nansing akan menghadapinya. Xiao Yu meskipun tidak mau tetap dipaksa keluar membacakan serangkaian dialog yang sudah disiapkan naskah. Detik-detik penentuan tiba, Guihong ingin menusuk Nansing dengan pedang tetapi malah didahului oleh Xiao Yu, menusuk Guihong hingga terluka. Seketika setelah itu, sesuai mekanisme naskah, Nansing terpaksa memegang pedang bersiap menusuk Xiao Yu, tetapi saat ini dia memerintahkan Fu Gui menusuk Xiao Yu lebih dulu darinya. Mekanisme pemeran utama pria menyelamatkan pemeran utama wanita bekerja. Nansing berhasil melindungi Xiao Yu, tetapi harus menerima satu tusukan lagi dari Guihong. Xiao Yu menangis terseduh-seduh memeluk Nansing yang terluka dalam pelukannya. Dia percaya padanya, dan juga percaya dia telah berhasil mengubah segalanya. Kini, asalkan Nansing selamat, dia tidak butuh apa-apa lagi. Semua tabib menyerah berpikir dia tidak akan selamat malam ini, sampai tabib dari pasukan Tianwu muncul. Setelah berjuang semalaman akhirnya nyawa Nansing bisa diselamatkan, tabib itu hanya berharap Xiao Yu tidak menuntut pertanggungjawaban Guihong. Sisanya beliau sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Nanrui meskipun khawatir pada Nansing tetapi juga ingin memohon pengampunan untuk Guihong. Kaisar menahan amarahnya menyuruh orang mencari Guihong untuk diadili nanti. Nansing setelah satu malam kritis akhirnya sadar. Begitu bangun dia langsung melihat Xiao Yu sedang tertidur di samping tempat tidurnya, masih mengenakan pakaian pengantin yang belum sempat diganti. Nansing yang baru sadar melihat Xiao Yu di sisinya ingin sedikit menggodanya. Saat Xiao Yu bangun dia berpura-pura pingsan. Ia dengan cemas memeriksa luka Nansing. Nansing malah memanfaatkan kesempatan itu memeluk erat Xiao Yu yang membuatnya sangat kesal bahkan menggigitnya. Shang Guanhe dan Fu Gui mendengar keributan lalu masuk ke dalam, tetapi melihat adegan ini sehingga mereka mengerti dan mundur meninggalkan ruang pribadi untuk keduanya. Belum apa-apa Shang Guanhe di luar sudah merencanakan bahwa hari ini tahun depan mereka pasti akan menyambut cucu Nansing. Sementara itu, Chu Guihong yang membawa luka di tubuhnya lari semalaman tak disangka diselamatkan oleh seseorang, tetapi saat sadar ia malah mengenali orang di depan matanya adalah ayahnya yang telah gugur di medan perang.
Nansing beruntung lolos dari maut, melihat Xiao Yu di sisinya sehingga sampai waktu makan pun ia ingin bermanja-manja, meminta gadis itu meniup makanannya untuknya. Fu Gui yang sudah semalaman tidak bertemu Yang Mulia, kini Nansing malah ingin mengusirnya untuk bermesraan dengan Xiao Yu, yang membuat hatinya sangat sedih. Untungnya Fu Gui masih ada Shang Guanhi yang duduk menemaninya minum arak. Biasanya mereka berdua seperti anjing dan kucing, tetapi hari ini malah merasa simpati sungguh aneh. Setelah berbincang sebentar, Fu Gui menyadari Guanhi dan Dingding juga sedang menjalin asmara, sehingga dia benar-benar ingin meninggalkan acara minum arak itu. Song Xiao Yu saat ini belum selesai dimanjakan oleh Nansing, ia masih disuruh membaca buku catatan pekerjaan, bagaimanapun juga dia adalah putri mahkota sehingga Xiao Yu perlu mempelajari hal-hal ini. Tetapi semakin ia membaca semakin ia bingung, kata-kata kuno ini membuat kepalanya pusing. Nansing sengaja mencari cara agar ia terbiasa, tetapi semakin melihatnya, ia malah merasa lucu. Mereka berdua terus berkutat dengan tumpukan buku catatan, sampai malam hingga Xiao Yu tidak tahan lagi. Ia merajuk meninggalkan semuanya lalu masuk ke tempat tidur untuk tidur, merenungkan kembali kejadian yang baru saja berlalu. Xiao Yu sendiri juga memiliki banyak pertanyaan sama seperti Nansing. Tiba-tiba ia berpikir, jika Nansing ingin ia beradaptasi, maka ia juga perlu mengajarkan pria itu hal-hal dasar tentang dunia nyata. Lalu tengah malam ia bangun mengajarkan Nansing matematika lalu bahasa Inggris. Entah mengapa Nansing yang luar biasa bisa mengingat semuanya dengan sangat cepat. Dia diam-diam mengagumi rupa Xiao Yu. Setelah itu keduanya saling bertukar ciuman damai pertama setelah hari-hari yang penuh gejolak. Nansing sudah menikah dan juga sudah menjadi putra mahkota sehingga kini Kaisar memutuskan menganugerahinya istana di istana untuk memudahkannya membicarakan urusan kenegaraan. Mereka berdua sibuk sepanjang hari memindahkan barang-barang, bahkan papa nama kediaman Nanseng miliknya pun Xiao Yu bersikeras membawanya. Sekarang Nansing baru menyadari bahwa tanpa disangka itu benar-benar kediaman Nanseng. Gelar yang selalu Xiao Yu gunakan untuk memanggilnya selama ini, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Setelah Kaisar menyelesaikan urusan Nansing, dia mulai memikirkan pernikahan Nan Rui. Terakhir kali dia tidak sengaja melihat Nan Rui menatap anggota keluarga Song tertentu dengan tatapan istimewa, jadi sekarang dia ingin bernegosiasi dengan Song Daren tentang urusan Dingding. Song Daren tentu saja tidak setuju karena bagaimanapun juga, dia mengutamakan perasaan putrinya sehingga dia tidak ingin sembarangan menjanjikan pernikahan, tetapi Kaisar tampak tidak peduli sama sekali, segera pergi setelah memenangkan permainan catur itu. Selama beberapa hari Chu Gui Hong berada di samping ayahnya melihat cara santai ayahnya menjalani hidup sehat, dia benar-benar tidak mengerti. Hanya karena dia adalah seorang jenderal yang kalah perang sehingga ketika dia mengetahui dirinya masih hidup, dia tidak berani kembali. Sekarang dia bahkan bisa meramalkan semua hal yang akan dialami Gui Hong sehingga dia bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Raja Tianwu meramalkan bahwa Yang Mulia akan menghadapi masalah di masa depan, jadi dia ingin Gui Hong bersabar menunggu, mengambil kesempatan untuk muncul dan menawarkan bantuan. Nansing dan Xiao Yu baru menikah beberapa hari kemudian sudah mengatur untuk kembali ke kediaman Song untuk makan malam perkenalan, tanpa disangka mereka datang pada hari Ibu Selir dan Mei Mei dari Xiao Yu bertengkar. Ibu Selir bersikeras menentang hubungan antara Dingding dan Shang Guanhi, ingin menjodohkan Dingding dengan Nan Rui, dan Dingding yang memang keras kepala tentu saja bertekad untuk tidak menikahi orang yang tidak dia cintai. Makan malam perkenalan keluarga Song dengan Nansing pun berlangsung dalam suasana yang canggung. Ibu Selir juga membencinya karena Guanhi adalah orang Nansing. Xiao Yu melihat suasana tidak enak sehingga dia menariknya kembali ke kamarnya untuk menghindar. Dingding melihat Guanhi terus-menerus terlalu pengecut untuk mengambil langkah proaktif dalam hubungan mereka. Kali ini dia menjadi putus asa, ingin menggunakan uang untuk mengusirnya. Lebih baik begitu dia tidak perlu menunggu lagi, Guanhi pasti punya alasan sendiri tetapi dia belum bisa mengatakannya. Sementara itu, Raja Tianwu dan Chu Gui Hong sekarang dengan gagah berani kembali ke istana kekaisaran untuk menemui Yang Mulia. Bagaimanapun, Nansing telah memutuskan untuk memaafkan Gui Hong, jadi insiden pembunuhan Nansing olehnya tidak diselidiki lebih lanjut. Kaisar juga tidak berniat menyalahkan, hanya sedikit mengancam, lalu mengundang semua orang untuk menghadiri perjamuan malam itu untuk menyambut kembalinya Raja Tianwu. Nansing diberitahu Xiao Yu bahwa alur ceritanya tidak boleh seperti ini, jadi dia juga sangat berhati-hati selama jamuan makan. Dia menyapa Raja Tianwu dengan sopan tetapi pada dasarnya dia ingin menyelidikinya. Namun, setelah itu di meja makan, dia secara tidak sengaja memakan jenis daging yang tidak pernah dia makan, membuat Gui Hong menyadari perbedaannya. Mengambil kesempatan ketika tidak ada yang memperhatikan, Raja Tianwu bergegas ke istana Fanghua untuk mencari Xiao Yu. Tak disangka, dia memanggil nama asli Xiao Yu dengan benar. Orang di dalam Raja Tianwu sekarang adalah penulis
penulis naskah dari drama tersebut. Xiao Yu belum sempat bertanya mengapa penulis naskah bisa menyeberang ke sini, tetapi dia sudah ditarik kembali ke tempat perjamuan oleh Kasim. Malam itu dia kembali karena kesalahan di meja perjamuan. Penulis naskah Bei Xiong dicurigai oleh Chu Guihong sampai-sampai pedang diarahkan kepadanya untuk memaksanya mengaku. Untungnya karena dia adalah penulis naskah, Bei Xiong menggunakan cerita masa lalu untuk meyakinkannya, yang membuat Guihong sementara melepaskan pedangnya. Xiao Yu di sisi ini juga menceritakan semuanya kepada Nansing. Setelah mendengarnya, Nansing mengerti bahwa Bei Xiong datang ke sini karena mereka telah mengubah naskah, jadi sangat mungkin dia akan segera mencari mereka. Tak disangka, Raja Tianwu benar-benar datang ke kediaman lebih awal dari yang diperkirakan. Dia sebenarnya karena naskahnya diubah sehingga dia menulis dirinya sendiri untuk menyeberang ke sini, tetapi tak disangka itu benar-benar terjadi. Penulis naskah itu baru saja tiba sudah mengomel banyak hal yang membuat Nansing sangat tidak senang. Dia juga berpura-pura ingin membawa Xiao Yu kembali ke dunia nyata, tetapi bagi Xiao Yu, Nansing yang dicintainya juga nyata. Oleh karena itu mereka berdua sempat berselisih. Xiao Yu juga tidak peduli dengan naskah sialan apapun itu, hanya ingin memberinya beberapa petunjuk penting di dunia ini. Nansing yang ditinggalkan sendirian merasa cemas dan gelisah. Dia hanya takut Xiao Yu akan dibujuk dan meninggalkannya. Namun tiba-tiba setelah itu tubuhnya muntah darah, seperti pertanda buruk karena dia dan Xiao Yu telah memengaruhi naskah terlalu banyak. Song Xiao Yu yang tidak berhasil meyakinkan penulis naskah, lantas ingin menariknya berkeliling dunia ini untuk merasakan keasliannya. Dia membawa Bei Xiong ke Jiang Tanyue yang ramai ingin dia mengerti betapa hidup dan nyatanya dunia yang dia ciptakan. Jadi yang terbaik adalah berbaur dengannya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada suara ribut dari Bibi Sue di aula depan. Bibi Sue hari ini datang mencari Guan He bersikeras ingin melarang hubungan antara dia dan Ding Ding. Guan He pada saat ini baru dengan jelas menyatakan bahwa dia bisa menikahinya, membuat wanita itu sangat marah. Penulis naskah yang berdiri menonton untuk sementara waktu dengan identitas Raja Tianwu melompat keluar, menuntut untuk mengadopsi Guan He sebagai anak angkat untuk membukakan jalan baginya untuk menikahi Ding Ding, yang membuat semua orang bingung. Raja Tianwu bertingkah aneh sehingga membuat Chu Guihong memiliki banyak pertanyaan, tetapi sebenarnya dia sudah memiliki perhitungannya sendiri. Dia pun lari untuk berdiskusi dengan Nansing. Nansing pun tidak menyembunyikan lagi dan menceritakan kepada Guan He tentang masalah naskah, yang membuatnya tertegun sejenak. Namun pada dasarnya dia mengerti bahwa Nansing sedang mencari cara untuk menghadapi penulis naskah itu. Nansing menunggu Xiao Yu sepanjang hari, akhirnya dia kembali kepadanya, diam-diam memeluknya dari belakang dan terus mengkhawatirkan lukanya. Dulu dia telah membuatnya sangat menderita. Sekarang Xiao Yu sudah punya keputusan sendiri. Dia hanya ingin bisa selalu berada di sisinya seperti ini. Penulis naskah Bei Xiong mengatakan dan melakukannya, setelah mengadopsi Guan He sebagai anak angkat, memberinya nama keluarga Chu, lalu membawa hadiah pertunangan ke kediaman Song untuk melamar Ding Ding. Semua urusan ini adalah untuk menjalin ikatan antar keluarga Song dan Chu. Nansing mengamati tingkah lakunya dan jelas merasa sangat mencurigakan. Sementara itu, Nan Rui juga tiba-tiba berlari ke Tanyue yang ramai di sana. Dengan lebih dari 70 lukisan Ding Ding ingin melamarnya di depan semua orang, yang membuat Ding Ding sangat canggung. Namun ketika dia melihat Shang Guan He, dia menumbuhkan harapan tipis di hatinya. Guan He hanya berdiri di sana menyaksikan tanpa bersuara. Ding Ding patah hati sehingga dia setuju untuk pergi dengan kecewa, tetapi tepat pada waktunya dia menghentikannya. Memahami perasaannya, Guan He memberikan Ding Ding ciuman publik yang sangat dia inginkan, dan ini berkat Nan Rui yang mendorong mereka. Nansing dan penulis naskah kemudian bertemu untuk membicarakan urusan pribadi. Bei Xiong tidak merahasiakan, mengakui bahwa dia datang ke sini hanya ingin membawa Xiao Yu kembali bersamanya, dan juga mengungkapkan dua mekanisme naskah lainnya kepadanya. Naskah memang bisa diubah. Jika ingin kembali, cukup menyelesaikan adegan klasik dan Bei Xiong serta Xiao Yu akan kembali. Dan jika ada orang yang secara aktif mengubah naskah, maka akan ada konsekuensi yang berbalik menyerang orang tersebut. Itulah mekanisme yang belum diberitahukan Bei Xiong kepada Xiao Yu. Penulis naskah Bei Xiong tidak perlu berpura-pura di depan Nansing dan dengan terus terang mengungkapkan rencana gelapnya, yaitu memanfaatkan mekanisme terakhir naskah. Dia bisa menggunakan cara mendorong naskah berjalan ke arah lain seperti pernikahan Ding Ding dan Guan He, sehingga mekanisme akan berbalik menyerang Nansing sampai suatu saat dia harus mati. Nansing tentu saja tidak takut dan tetap teguh, tetapi setelah itu dia terus muntah darah dan pingsan di sana. Chu Guihong sejak terakhir kali hanya berpura-pura percaya sementara Raja Tianwu, tetapi kali ini dia telah menyelidiki dengan cermat. Dia membawa Raja Tianwu ke tepi hutan lalu menginterogasinya, memaksa penulis naskah untuk mengatakan seluruh kebenaran tentang dunia ini. Guihong tidak membunuh penulis naskah segera karena tahu mereka berdua memiliki tujuan yang sama untuk mencelakai Nansing, tetapi dia juga menyadari bahwa Guihong benar-benar telah berubah menjadi orang yang berbeda. Sekarang dia bahkan ingin menjadi kaisar sebuah negara,
menyimpang sepenuhnya dari jalur penetapan karakter awal. Nansing yang pingsan di pagi hari saat bangun sudah melihat Xiao Yu di sisinya memarahinya. Dia tidak menceritakan seluruh kebenaran padanya, hanya mengungkapkan bahwa Raja Tianwu ingin mencelakainya sehingga meracuninya. Karena penulis naskah sudah bertindak, maka Guan He juga perlu menyelidiki pria itu. Sayangnya dia tidak dapat menemukan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa Gui Hong sedang memobilisasi bala bantuan, jadi dia kembali untuk melapor kepada Nansing. Sepertinya adegan klasik berikutnya akan segera terjadi lagi. Sekarang Gui Hong sudah mulai bertindak, dia menyuruh orang diam-diam menaruh racun di kuas yang dibeli Nanrui untuk Kaisar, sehingga secara tidak langsung menyebabkan Kaisar diracuni di depan semua orang. Gui Hong menyalahkan Nanrui hanya bisa melarikan diri mencari Nansing, tetapi di tengah jalan dia dihentikan oleh Gui Hong. Dia memutuskan hubungan dan persahabatan dengan Nanrui dan langsung membunuh pengawal setia di sampingnya, membuat Nanrui benar-benar hancur. Untungnya saat ini Fu Gui dan pasukan lapis baja datang untuk membantu sehingga Gui Hong baru menghentikan tangannya. Kaisar diracun dan istana kekaisaran kacau balau, sekarang hanya menunggu perintah dari Nansing. Nansing percaya pada adiknya sehingga ingin melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh, sementara dia sendiri pergi mencari Nanrui. Xiao Yu yang mendengar berita itu juga sangat khawatir karena pada dasarnya dalam adegan klasik berikutnya Nansing sudah naik tahta. Jadi sekarang Yang Mulia mengalami masalah, pasti alur ceritanya semakin mendekat. Nansing bertemu Nanrui, melihat Nanrui hancur dia juga merasakan sedikit sakit, tetapi Nansing tidak kenal ampun dan tidak membiarkan Nanrui lemah. Nanrui telah mempercayai Gui Hong sampai akhir tetapi tetap didorong ke titik ini. Sekarang adalah saatnya Nansing ingin dia bangkit bersamanya untuk membersihkan namanya. Menuntut keadilan untuk Yang Mulia, hanya dengan bekerja sama dalam penyelidikan barulah kebenaran dapat terungkap. Song Xiao Yu tidak punya pilihan lain selain mencari penulis naskah untuk menghadapinya. Tetapi dia tidak menyangka pria itu benar-benar kejam dan menyetujui semua hal ini. Menganggap bahwa semua orang hanyalah karakter dalam cerita yang tidak layak dia pedulikan. Asalkan dia bisa keluar dari dunia ini, apapun akan dia lakukan. Bei Xiong juga mengungkapkan kepada Xiao Yu hal yang Nansing tidak katakan padanya. Jika Xiao Yu tidak mengikuti naskah, maka Nansing pasti akan mati. Ding Ding di sisi ini masih bersama ibunya pergi ke kuil untuk berdoa memohon keberuntungan. Saat kembali tiba-tiba dihadang oleh pasukan Tianwu, dia langsung tahu ada pertanda buruk. Penulis naskah Bei Xiong saat ini menyuruh orang membawa jari yang terpotong di depan Xiao Yu untuk mengancamnya dengan nyawa Ding Ding. Xiao Yu hanya bertekad melindungi keluarga Song sehingga saat ini dia goyah dan setuju untuk mengikuti keinginannya. Nansing di sisi ini masih belum menyelesaikan urusan di istana kekaisaran. Dia berada di samping kaisar menyemangati semangatnya dan juga telah mengurus Nanrui dengan sempurna. Tetapi saat kembali tubuhnya melemah sedikit lagi. Dia berpikir Guan He sudah membawa Ding Ding datang, tak disangka dia mendengar kabar bahwa mereka semua telah ditangkap oleh orang-orang Raja Tianwu. Jadi dia harus memimpin pasukan lapis baja yang tersisa sedikit untuk menyelamatkan mereka. Song Xiao Yu dibawa oleh penulis naskah ke tembok kota di mana adegan klasik berikutnya akan berlangsung dalam naskah. Kali ini dia tidak bisa melawan karena ada orang yang harus dilindungi. Di adegan ini Xiao Yu dipaksa mati barulah sesuai dengan naskah yang sudah ditetapkan. Setelah menunggu lama hingga malam tiba, akhirnya salju pun turun. Nansing bersama pasukan lapis baja maju. Kali ini Guan He juga membantu dari atas. Di tengah pertarungan Xiao Yu terjatuh tetapi berhasil ditangkap tepat waktu oleh Nansing. Penulis naskah Bei Xiong mengira Rong Hua mematuhi perintahnya tetapi tak disangka Rong Hua langsung membunuhnya. Guan He di atas juga berjuang keras menghabisi pasukan Raja Tianwu, menggenggam erat tangan Ding Ding dan menariknya pergi. Saat ini Chu Gui Hong benar-benar telah melakukan pemberontakan. Dia langsung menyerbu ke istana kaisar tanpa ragu membunuh Kasim. Di depan selir mulia dia tanpa ragu menyatakan ingin mengubah sejarah. Cukup dengan menimpakan semua kejahatan pada Nansing maka semua yang dia lakukan akan menjadi jasa yang cemerlang. Nansing dan Shang Guanhe berusaha keras melawan tetapi juga perlahan-lahan kehabisan tenaga. Pasukan Raja Tianwu yang dimobilisasi dari perbatasan terlalu banyak. Guanhe terkena sabetan pedang, tahu dirinya tidak bisa melawan, lalu mendorong Ding Ding ke bawah meminta Xiao Yu menangkapnya. Sementara itu, dia sendiri berkorban untuknya. Seumur hidup ini hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Ding Ding adalah melindunginya agar aman. Nansing di sisi ini juga perlahan-lahan terluka, sabetan pedang yang dilepaskan Rong Hua menusuknya. Tubuhnya yang memang sudah lemah akhirnya dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia pun perlahan-lahan meninggal dalam pelukan Xiao Yu. Setiap bayangan Nansing perlahan memudar dari benaknya. Dia diam-diam menyelimutkan jaketnya ke tubuhnya, mengambil pedang lalu maju ke depan ingin merebut takdir. Tetapi di saat-saat terakhir Xiao Yu juga harus jatuh di atas salju putih yang dingin. Xiao Yu berbaring di atas salju putih. Tiba-tiba saat ini salju justru terbang ke langit. Waktu sejenak berhenti, lalu semuanya kembali seperti semula. Setiap peristiwa yang telah
terjadi ditarik kembali, Xiao Yu terkejut bangun seolah-olah itu mimpi. Tetapi kali ini dia jatuh ke dalam putaran pada saat ketika semua rencana Chu Guihong baru saja dimulai. Xiao Yu bergegas mencari Nansing. Melihatnya dia langsung memeluk erat lalu menangis keras seolah-olah dia tidak akan bisa bertemu Nansing lagi, yang membuatnya sangat bingung. Guan He juga baru saja tiba untuk membicarakan masalah Raja Tianwu. Xiao Yu segera menenangkan diri dan menceritakan semuanya kepada keduanya. Nansing setelah mendengar itu memiliki perhitungan sendiri, untuk saat ini perlu menghentikan setiap rencana Guihong. Semua terjadi seperti sebelumnya, Nanrui sekali lagi membeli jenis kuas yang telah diracuni oleh Ronghua lalu membawanya ke istana untuk kaisar. Tiba-tiba saat ini Nansing berlari datang menghentikannya, memberitahu kaisar bahwa di dalamnya ada racun yang dimasukkan Chu Guihong dan terlebih lagi perlu diselidiki dengan cermat. Memanggil pasukan lapis baja kembali ke istana, kaisar sekarang percaya perkataan Nansing sehingga menyetujui permintaannya. Chu Guihong yang sedang menjalankan rencana malah mendengar kabar rencananya digagalkan oleh Nansing sehingga dia marah besar ingin mempercepat kemajuan rencananya. Ketika Guan He tiba di tempat Ding Ding berdoa memohon keberuntungan, dia sudah melihat Ding Ding ditangkap. Guihong memasang jebakan di gua yang meledak ketika para pengawal istana masih di dalamnya, membunuh beberapa dari mereka di depan Ding Ding. Karena Ding Ding tidak mau menyerah, dia memotong jarinya agar Bibi Sue kembali membawa ancaman ini kepada Xiao Yu. Xiao Yu melihat semuanya masih terjadi seperti yang diperkirakan, lalu ingin pergi ke sana sendiri. Chu Guihong saat ini sudah berada di kediaman Song, dia menembaki semua orang, sekarang ingin menggunakan Xiao Yu sebagai sandera untuk memancing Nansing datang. Dia tidak rela naskahnya diubah dan tidak lagi menahan diri untuk membunuh orang. Raja Tianwu sudah lama dibunuh olehnya, jadi sekarang Chu Guihong tidak takut pada siapapun. Sampai saat-saat terakhir dia masih ingin keluarga Song berpihak padanya agar terlindungi. Tetapi Song Daren adalah orang yang adil. Meskipun menghadapi kematian pun dia tidak takut. Karena menentang, Guihong langsung merenggut nyawanya di depan keluarga Song. Xiao Yu sedih melihat ayahnya tumbang di depannya. Dia mengambil pedang ingin bunuh diri agar putaran itu terjadi sekali lagi. Saat ini Nansing sudah tiba di luar gerbang kediaman Song. Dia menjatuhkan semua pasukan Tianwu yang menghalangi jalan lalu menerobos masuk, merebut pedang yang ada di tangan Xiao Yu. Seperti mekanisme pemeran utama pria selalu datang menyelamatkan ketika pemeran utama wanita dalam bahaya. Baik dia maupun Guihong sama-sama melempar pisau ke arah lawan dan mengenai sisi kiri dada. Chu Guihong tumbang di depan Nansing. Nansing juga tidak tahan dan terjatuh ke belakang. Sampai saat ini Nansing masih harus mati. Xiao Yu sekali lagi mengambil pedang tanpa ragu menarik satu garis untuk bunuh diri. Song Xiao Yu sekali lagi bangun pada saat sebelum semuanya terjadi. Kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi. Dia hanya bisa berusaha melewati dua langkah menjelaskan kepada Nansing dan Shang Guanhe, memberitahu mereka tentang apa yang akan dilakukan Guihong lalu dengan cepat memanggil bala bantuan. Chu Guihong di sisi ini masih berdiskusi dengan Raja Tianwu seperti sebelumnya. Tiba-tiba dia menyadari adegan ini akrab sehingga dia mulai bertanya-tanya tentang putaran. Mengetahui rencananya terbongkar, dia memutuskan untuk mendahului Nansing satu langkah. Saat kaisar hendak memakan kuas beracun, Guihong sudah muncul lebih dulu untuk mencegahnya. Dia langsung mengatakan ini adalah ulah Nansing, meskipun tidak ada cukup bukti tetapi karena terdesak dia memanggil pasukan untuk menahan kaisar di istana, memberinya waktu untuk menulis surat wasiat yang menyalahkan Nansing. Nanrui beruntung sejenak sehingga dia berhasil melarikan diri keluar. Di luar Nansing dan Xiao Yu sudah tiba lebih awal tetapi masih selangkah lebih lambat dari Guihong. Bertemu Nanrui dia langsung menariknya masuk, meskipun tidak sempat menjelaskan semuanya tetapi pada dasarnya dia sudah mendapatkan informasi bahwa Guihong ingin memberontak. Maka Nansing membuat janji dengan Nanrui di Tanyue untuk berdiskusi lebih lanjut sementara dia sendiri diam-diam pergi mencari Raja Tianwu yang sedang disekap oleh Guihong. Penulis naskah ingin kembali tetapi Guihong tidak ingin nasib jatuh ke tangan penulis naskah sehingga dia menguncinya di sini. Setelah mengetahui rencana yang disiapkan Guihong, Nansing segera kembali untuk memberitahu Xiao Yu dia sama sekali tidak akan membiarkan semuanya terulang sehingga dia membuat janji dengan seluruh keluarga Song untuk bertemu di Tanyue. Nansing meluangkan waktu menjelaskan semuanya kepada Nanrui, meminta bantuannya bersama Fu Gui memimpin pasukan lapis baja masuk ke istana untuk menyelamatkan kaisar. Berkat dorongan Nansing maka Nanrui menjadi lebih bertekad. Song Xiao Yu di sisi ini juga berusaha keras meyakinkan keluarga Song. Song Daren dan Ding Ding selalu menjunjung kebenaran sehingga ketika mengetahui Guihong berkhianat, mereka semua setuju. Pengawal istana di sisi ini juga berusaha keras bersiap. Mereka akan mengikuti Xiao Yu dan Guan He untuk menyergap Guihong di selatan, jadi tidak boleh menunda. Setelah urusan rencana selesai, Ding Ding tiba-tiba datang mencari Guan He ingin segera melangsungkan upaya
upacara pernikahan dengannya. Karena dia tahu mereka berdua sudah melewatkan satu sama lain berkali-kali, jadi sekarang dia juga setuju, meskipun hanya sesaat. Tetapi Guan He dan Ding Ding merasa mendapatkan keutuhan yang abadi, resmi menjadi suami istri. Nansing setelah menyelesaikan semua urusan pun bersiap berangkat. Semua orang sudah mulai terbagi menjalankan rencana. Xiao Yu dalam hati penuh tekad membantunya mengenakan baju zirah. Keduanya berdiri di atas Tanyue memandangi negeri, pasti merasakan malam ini adalah pertempuran penentu terakhir. Ketika malam tiba, Xiao Yu dan Ding Ding bersama-sama menarik keluar genderang ke tengah ibu kota. Memukul genderang menyerukan pemberitahuan tentang pemberontakan Raja Tianwu. Ibu Cheng saat ini juga menurut serentak ingin membantu. Pengawal istana yang dipimpin oleh Shang Guanhe bersiap menyergap rute pasukan Raja Tianwu dan Gui Hong di gerbang selatan. Nan Rui bersama Fu Gui juga bersiap pada waktu yang tepat untuk menyergap dan masuk ke istana kekaisaran untuk menyelamatkan kaisar. Semua orang pada saat ini sepakat untuk melindungi Dajing dan kedamaian rakyat. Rencana mereka pun berjalan. Pasukan Raja Tianwu yang dipanggil Chu Gui Hong kembali ke ibu kota berjumlah hingga 5.000 orang, sehingga mereka terbagi ke banyak jalan di kota untuk menyerang ke tempat Gui Hong. Tetapi Nansing telah membagi jalan dan memperhitungkannya. Pertama adalah kelompok pasukan di Jalan Along dan Song Daren. Meskipun mereka sedikit orang, saat ini banyak pejabat kota datang berbondong-bondong membantu, membuat pasukan Raja Tianwu tidak sempat bereaksi. Itu berhasil menghalau kelompok pasukan pertama. Di kelompok berbaris di sisi lain ada Ahu dan saudara-saudara pengawal istana. Tidak hanya itu, saudara-saudara di dunia persilatan yang pernah berselisih dengan Li Shiliu ini datang untuk membantu, membuat Ahu sangat berterima kasih. Shang Guanhe dan Ding Ding muncul bersama untuk memancing pasukan musuh mendorong mereka ke jalur yang telah disergap oleh Xiao Yu dan perkumpulan wanita. Begitulah cara mereka menjebak dan mengalahkan mereka dengan baik. Di sisi kaisar saat ini Nan Rui dan Fu Gui juga menyerbu masuk untuk menyelamatkan, berhadapan dengan Rong Hua. Bahkan kaisar pun harus bertindak karena Kasim terluka, maka Nan Rui mengambil pedang sendiri, menggunakan seluruh keberaniannya akhirnya berhasil merenggut nyawa Rong Hua. Nansing memimpin pasukan pengawal istana untuk mencegat Chu Gui Hong, tetapi Xiao Yu di sisi lain menyadari ada yang tidak beres. Jumlah pasukan Raja Tianwu sepertinya tidak cukup. Dari Chu Gui Hong baru diketahui bahwa dia sudah memiliki perhitungan sebelumnya, menyuruh orang menyergap tentara bantuan Nansing di luar kota sehingga dia percaya diri datang ke sini. Meskipun awalnya pihak Nansing sedikit orang, tetapi setelah itu semua orang berdatangan, diantaranya ada banyak rakyat jelata dan terutama Raja Tianwu. Nansing sudah lebih dulu meyakinkan penulis naskah untuk bergabung dalam pertempuran. Berkas statusnya dan seruan dari rakyat, tentara Raja Tianwu tiba-tiba merasa terbangun. Tidak ingin mengarahkan senjata kepada rakyatnya sendiri, mereka pun memihak Nansing. Gui Hong kini putus asa maju bertarung satu lawan satu dengannya. Meskipun ilmu pedangnya kuat tetapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan Nansing. Dengan cepat dia dikalahkan. Nansing tidak berniat mengambil nyawa Gui Hong, tetapi pria itu sendiri mengakhiri hidupnya dalam rasa malu. Badai akhirnya berlalu dari Dajing. Setiap orang mendapatkan nasibnya sendiri. Nan Rui dan Ning Qiu tidak mengerti mengapa mereka bisa menjalin jodoh, sementara Zhixia kini telah menjadi dadang Jia dari Tanyue. Sementara itu, dan Jia asyik bermain-main di samping istrinya Ding Ding. Baik kaisar maupun Song Daren juga sementara mengesampingkan urusan istana untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Fu Gui setelah waktu yang lama menemani Nansing diutus ke perbatasan untuk menjaga negara, dan Nansing begitu saja menjadi raja sebuah negara. Hanya saja setiap bulan harus menunggu istrinya kembali karena Xiao Yu terus-menerus lari keluar untuk mengurus urusan rakyat. Saat ini Xiao Yu tiba-tiba punya pemikiran, bagaimana jika semuanya dari dia menyeberang hingga saat ini juga berada dalam sebuah naskah. Apapun yang terjadi, Nansing juga akan bersamanya terus berubah di sampingnya hingga tua. Suara telepon saat ini berdering keras di kamar. Xiao Yu mengangkatnya dan ternyata itu adalah manajernya yang mendesaknya untuk datang mencoba kostum untuk syuting pertama. Xiao Yu terbangun dengan bingung pergi ke lokasi syuting, berlari menghampiri aktor sombong Nan Feng yang tidak mengenalinya sama sekali. Xiao Yu pergi dengan sedih mengira semuanya adalah mimpi, tetapi tiba-tiba Nan Feng memanggilnya kembali dengan nama Song Yimeng. Masih senyum dan tatapan mata itu, dia mengucapkan kalimat rahasia dalam bahasa Inggris yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Xiao Yu meneteskan air mata, berlari memeluk erat Nansing. Mungkin semuanya bukan hanya mimpi tetapi juga urusan antara dunia paralel, dimanapun itu Nansing sudah menemukannya.